Bab 31, Kapan Seseorang Harus Meninggal. Penerjemah, 549.690.339. Kota Jinsu. Saat ini, sudah 8 tahun sejak pemberontakan sekte tak bernyawa itu, dan orang-orang di kota itu tampaknya telah melupakan pemberontakan yang mengerikan itu. Setelah kantor pemerintah daerah menindak pemberontakan itu, orang-orang menerima kompensasi dari kantor itu, dan mereka yang telah berpartisipasi dalam pemberontakan itu diampuni. Kepala daerah itu bahkan meminta maaf sedalam-dalamnya kepada orang-orang, membagikan kompensasi satu persatu, dan orang-orang terus-menerus memuji penguasa langit hijau atas kebaikannya. Tampaknya semuanya telah dihasut oleh sekte jahat tak bernyawa, yang merupakan penyebab utama kesengsaraan di kota Jinsu. Untungnya, pejabat kantor pemerintah daerah itu menyadari dan membersihkan sekte jahat tak bernyawa itu, memberi orang-orang dunia yang damai. Pada malam pemberontakan itu dipadamkan, kepala yang Laifa dan anggota inti sekte tak bernyawa lainnya digantung tinggi di pintu masuk pasar. Matilah sekte jahat pemberontak itu. Dengan demikian, krisis terbesar di kota Jinsu dalam beberapa dekade terakhir berakhir, dan tidak ada seorang pun rakyat jelata yang tahu bahwa situasi di kota Jinsu telah berubah secara mendasar sejak saat itu. Meskipun keluarga Liang dan Wu tampaknya masih berada di posisi yang tinggi, mereka sebenarnya tidak berdaya, dan tanpa pencegahan dari leluhur, mereka telah menjadi pelayan kantor pemerintah. Kompensasi besar yang dijanjikan oleh kantor pemerintah daerah kepada rakyat jelata sebenarnya ditanggung oleh kedua keluarga mereka, dengan Xia Ziqiu hanya memberi perintah, sementara mereka harus menggigit peluru dan menguras aset keluarga mereka. Sejak saat itu, Liang Ping, mantan patriark keluarga Liang yang telah mengikuti leluhur dalam kultivasi pintu tertutup untuk menerobos ke tingkat ke-9 pasca Natal, mulai menangani tugas-tugas resmi di kantor pemerintah dan tidak memiliki waktu luang. Keluarga Liang dan Wu tahu bahwa ini sebenarnya adalah solusi sementara, tetapi apa yang dapat mereka lakukan ketika pisau Algojo ada di tangan Xia Ziqiu? Lagi pula, lebih baik bertahan daripada dimusnahkan, dan satu-satunya yang harus disalahkan adalah keserakahan mereka sendiri yang tak terpuaskan, yang tergoda oleh Xia Ziqiu. Jika keluarga Gao masih ada, semuanya tidak akan seperti ini. Lagi pula, mereka adalah keluarga dengan 2 master tingkat, 9, pasca kelahiran, dan bahkan Xia Ziqiu tidak akan berani mengacaukan mereka. Ketika mereka memusnahkan keluarga Gao, bukan hanya leluhur keluarga Liang dan Wu yang mengambil tindakan, Xia Ziqiu juga berpartisipasi, membunuh 2 master tingkat, 9, pasca kelahiran dari keluarga Gao. Justru karena itulah para leluhur keluarga Liang dan Wu memilih untuk bekerja sama dengan kantor pemerintah daerah dalam menghadapi pemberontakan sekte tak bernyawa, dengan penuh percaya diri. Lagi pula, jika keluarga perkasa seperti keluarga Gao dengan 2 master tingkat, 9, pasca kelahiran dapat dihancurkan, bagaimana mungkin cabang sekte tak bernyawa dapat menyebabkan kekacauan besar? Ternyata, keluarga Liang dan Wu juga menurun sejak saat itu, dan kedua leluhur mereka binasa, menjadi pelayan kantor pemerintah daerah. Akan tetapi, semua ini tidak ada hubungannya dengan Liang Sheng, yang hidupnya menjadi lebih santai dari sebelumnya, mungkin karena Sheriff Zheng menganggapnya sebagai teman lama. Keluarga Liang telah jatuh, dan karena pengaruh Zheng Wanchun, sikap mereka terhadap Liang Sheng juga berubah, tetapi untungnya, Liang Sheng masih memperlakukan orang-orang dengan hangat seperti sebelumnya, tanpa mengubah perilakunya. Kadang-kadang, Liang Sheng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah ini dianggap menumpang pada orang lain, karena keberadaan Zheng Wanchun di dekatnya membuat tahun-tahun terakhirnya jauh lebih lancar daripada yang dibayangkannya. Sekarang, melihat Zheng Wanchun yang energik, siapa yang akan berpikir bahwa dia telah melewati usia 60, sementara Liang Sheng, yang baru berusia 55 tahun, sudah tampak berada di senja hidupnya. Sheriff Zheng, saya benar-benar iri pada Anda seniman bela diri yang mencapai kesuksesan dan memiliki umur panjang. Tidak seperti saya, yang seperti sepotong kayu yang membusuk, saya bahkan tidak tahu apakah saya dapat melewati usia 60. Selama beberapa tahun terakhir, Zheng Wanchun sering mengunjungi gedung Shengde, dan mungkin karena Liang Sheng adalah sampah, interaksi mereka menjadi kurang bermanfaat. Saat Liang Sheng melihat dirinya bertambah tua selangkah demi selangkah, dia tidak dapat menahan perasaan melankolis. Bagaimanapun, mereka telah berteman selama beberapa dekade, jadi bagaimana mungkin tidak ada perasaan di antara mereka. Namun, dia tidak malu-malu, saudara Sheng,
siapa yang mengatakan bahwa mencapai kesuksesan seni bela diri berarti memiliki umur panjang? Zheng Wanchun masih menggunakan panggilan lamanya untuk Liang Seng, yang terkejut, karena kata-kata yang baru saja diucapkannya tidak dimaksudkan untuk menyanjung Zheng Wanchun. Lagi pula, mereka yang mencapai level ke-9 pasca kelahiran memiliki rentang hidup hingga 120 tahun, yang dicatat oleh keluarga Liang dan Wu. Melihat Liang Seng begitu bingung, Zheng Wanchun dapat dengan mudah mengetahui apa yang dipikirkannya. Sepertinya Anda benar-benar tidak tahu bahwa menerobos alam pasca kelahiran dalam seni bela diri tidak meningkatkan rentang hidup seseorang. Itu hanya memungkinkan Anda untuk mempertahankan penampilan yang layak sebelum Anda mati secara wajar. Adapun mengapa umur seorang ahli bela diri tingkat atas di alam ke-9 pasca natal dapat mencapai 120 tahun, itu karena mereka tidak memiliki harapan untuk menerobos, dan mereka berlatih metode kultivasi kesehatan setelahnya. Namun, sebelum mencapai akhir umur mereka dan kehilangan harapan untuk masa depan, siapa yang bersedia berlatih metode kultivasi kesehatan yang tidak berguna seperti itu? Jalan seni bela diri sangatlah sulit, hanya saja bakat seni bela diri saudara Seng Mo benar-benar. Zheng Wanchun tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Liang Seng secara alami memahami makna tersiratnya. Di masa lalu, dia telah mengumpulkan teknik kultivasi kesehatan, tetapi sekarang dia masih terlihat seperti ini, yang hanya bisa berarti bakatnya sangat biasa-biasa saja. Dia bahkan tidak bisa menguasai metode kultivasi kesehatan, jika tidak, mengapa dia berada dalam situasi ini? Kata-kata Zheng Wanchun juga menjernihkan kebingungan Liang Seng karena masa hidupnya tidak bertambah ketika dia menerobos tingkat ke-8 pasca natal. Jadi itulah alasannya. Saat ini, Zheng Wanchun tampaknya sedang ingin berbicara, sebagian karena Liang Seng adalah teman dekatnya, dan sebagian karena Liang Seng tampaknya hanya punya sedikit waktu tersisa, jadi tidak perlu banyak menahan diri dalam kata-katanya. Namun, jika seseorang dapat menerobos ke alam bawaan, mencapai status Grandmaster seni bela diri, masa hidupnya dapat menembus batas 120 tahun, bahkan lebih. Selain berlatih teknik kultivasi kesehatan, mereka dapat hidup setidaknya 150 tahun. Itu karena keberadaan pelindung alam bawaan bahwa dinasti Dayan telah mampu bertahan sampai hari ini dan tetap makmur. Jika bukan karena kultus jahat tanpa kehidupan yang licin, mereka akan hancur sejak lama. Bawaan. Liang Seng menyipitkan matanya ketika mendengar ini adalah pertama kalinya dia mendengar informasi spesifik tentang alam bawaan seni. Bela diri dari seseorang selain dalam koleksi buku cerita. Dia tertawa saat ini, kalau begitu saya berharap Sheriff Zheng beruntung dalam mencapai alam bawaan. Jika itu benar-benar terjadi, kamu harus datang ke kuburanku untuk memberitahuku, jadi aku bisa membanggakan diri di dunia bawah. Mendengar kata-kata lucu Liang Seng, Zheng Wanchun tertawa terbahak-bahak terlebih dahulu, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya harapan untuk alam bawaan, aku belum berusia 60 tahun, dan aku belum mencapai tingkat ke-9 pasca natal, tidak ada harapan untuk alam bawaan. Sebaliknya, kepala keluarga Liang memiliki harapan untuk menerobos ke alam bawaan. Aku tidak menyangka bahwa meskipun tugas resminya sibuk, dia masih bisa menerobos tingkat ke-8 pasca natal. Dia benar-benar layak menjadi ahli bela diri yang hebat. Zheng Wanchun berbicara tentang Liang Ying, yang menerobos tingkat ke-8 pasca natal pada usia 40. Jika bukan karena Xia Ziqiu yang menunjukkannya, tidak seorang pun mungkin akan menyadarinya. Oleh karena itu, bakat Liang Ying membuat terobosan ke tahap ke-9 pasca natal sebelum usia 60 tahun bukan sepenuhnya mustahil. Zheng Wanchun dan Liang Seng mengobrol dan tertawa sebentar, lalu berpamitan dan pergi. Akan tetapi, ada sedikit ketidakpastian di mata Liang Seng. Tadi, kata-kata Zheng Wanchun tampaknya sangat memuji Liang Ying, tetapi kantor pemerintah daerah mungkin sudah menganggapnya sebagai ancaman tersembunyi yang besar. Dengan karakter Xia Ziqiu, upaya Liang Ying untuk menerobos ke tahap ke-9 pasca natal mungkin akan menyebabkan kejatuhannya. Akan tetapi, apa hubungannya semua ini dengan Liang Seng? Dalam beberapa tahun, ia akan menemukan kesempatan untuk meninggal karena sebab alamiah dan terbebas dari kendala kota Jinzhou. Apa hubungan kota Jinzhou dengannya? Dalam beberapa tahun terakhir, Liang Seng semakin waspada terhadap Xia Ziqiu. Dengan kecerdasan dan kultivasinya, bagaimana ia bisa puas hanya menjadi penguasa daerah kota Jinzhou? Namun, dia telah tinggal di kota Jinzhou selama bertahun-tahun, dan alasannya pasti luar biasa. Liang Seng tidak berani menyelidikinya dengan saksama. Tuan,
Tepat saat Liang Seng bangkit dan meninggalkan gedung Sengde, seorang pemuda yang cerdas muncul di depannya, tampak agak mirip dengan Masan. Masan telah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan Liang Seng, untuk mengenang kesetiaannya selama bertahun-tahun, mengasuh putra Masan, Mas Xiao Liu. Xiao Liu, ayo pulang. Ya, kereta kuda itu bergerak santai menuju rumah besar Liang Seng. Dalam beberapa tahun terakhir, Liang Seng secara bertahap mengurangi kunjungannya ke gedung Yichun, karena takut akan menarik perhatian orang lain. Tentu saja, mungkin juga tidak ada yang akan memperhatikannya, karena dia hanya seorang yang tidak berguna. Meskipun demikian, bersikap hati-hati tidak akan ada salahnya. Namun, dia harus mulai memikirkan kapan waktu untuk mati akan tiba. Memikirkan bagaimana seseorang harus mati mungkin merupakan ide bodoh bagi yang lain, tetapi bagi Liang Seng, itu memang masalah yang nyata. Bagaimanapun, rentang hidupnya sangat panjang, dan bahkan seorang Grandmaster bela diri bawaan hanya memiliki 150 tahun. Di sisi lain, rentang hidupnya berkali-kali lipat dari itu. Dalam 8 tahun terakhir, meskipun Liang Seng belum membuat terobosan apapun di wilayahnya, metode kultivasi kesehatannya akhirnya berhasil menembus ke lapisan ke-12. Nama, Liang Seng. Usia, 55. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik naga emas lapisan ke-8, 10 metode kultivasi kesehatan, lapisan ke-12 segel Raja Ming yang tidak bergerak lapisan ke-3. Wilayah, lapisan ke-8 pasca kelahiran. Seniman bela diri, 33%. Setiap terobosan dalam metode kultivasi kesehatan memberinya tambahan 60 tahun dalam rentang hidupnya, yang jika ditotal menjadi 600 tahun. Jadi sekarang, umur hidupnya sudah melampaui umur seorang raja dalam 1000 tahun. Jika dia tetap berhati-hati dan bijaksana, dia bisa hidup hingga 1400 tahun, dan benar-benar dianggap sebagai orang kuno. Namun, di usia lanjutnya, yang 55 tahun, sudah waktunya baginya untuk memikirkan masa depannya sendiri. Dia tidak bisa menunggu lebih lama dari 70 tahun paling lambat. Lagi pula, bahkan paman keduanya Liang Qiang hanya hidup sampai 67 tahun. Dia suka minum anggur dan bernafsu, dan jika dia hidup terlalu lama, mungkin akan ada masalah. Jadi lebih baik baginya untuk mati lebih awal. Dengan cara ini, tidak ada yang peduli padanya lagi. Apakah kematiannya yang pura-pura akan diketahui oleh orang lain bahkan bukan masalah baginya. Di antara metode kultivasi kesehatan yang dia praktikkan, salah satunya disebut teknik napas kura-kura, yang paling baik dalam mengendalikan napas dan energi internal untuk memperpanjang hidup. Dengan teknik napas kura-kura lapis ke-12 yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini, berpura-pura mati dan menghentikan napas dan energi internalnya selama beberapa hari menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Jadi dia hanya merasa bimbang kapan dia harus memilih untuk mati, dan tidak ada kesulitan lain. Dan menurut perkiraannya, jika tidak ada kecelakaan, dia akan membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk menerobos ke alam ke-9 pasca Natal. Bagaimanapun, bahkan jika dia dapat menerobos ke alam ke-9 pasca Natal, saat itu dia akan melampaui usia yang dia perkirakan untuk memalsukan kematiannya. Inilah sebabnya dia ragu-ragu tentang kapan harus mati. Liang Seng diam-diam menghitung dalam hatinya, sementara kereta kuda yang dikendarainya secara bertahap memasuki area rumah utama keluarga Liang. Dari waktu ke waktu, beberapa generasi muda keluarga Liang melihat keretanya dan secara aktif memberi jalan untuk membiarkannya lewat terlebih dahulu. Mas Xiao Liu sudah lama terbiasa dengan situasi ini. Jika ayahnya, Mas San, masih hidup, dia mungkin akan terkejut karenanya. Lagi pula, kapan tuan muda mereka pernah memegang posisi seperti itu di keluarga Liang? Waktu telah berubah, keluarga Liang bukan lagi Taipan Jinzhu seperti dulu. Liang Seng memiliki hubungan dengan Zheng Wanchun, jadi meskipun generasi muda keluarga Liang tidak menghormatinya, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun saat ini. Setelah kembali ke rumah, Liang Seng minum semangkuk bubur dengan beberapa acar dan berhenti makan. Dia kembali ke kamarnya, semakin tua seseorang, semakin buruk nafsu makannya. Kemudian, seperti biasa, dia mulai berlatih teknik kultivasi Zhoutian. Dia tidak tahu kapan teknik segel Raja Ming yang tidak bergerak akan menembus ke lapisan keempat. Jika itu terjadi, waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos ke 9 alam pasca Natal akan sangat berkurang. Namun, dia tidak terlalu banyak memikirkannya dan membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya,
secara bertahap memasuki meditasi mendalam selama kultivasinya. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang malam berikutnya. Keesokan harinya, Liang Seng berangkat ke gedung Sengde. Sebagai seorang tetua, dia membutuhkan lebih sedikit tidur, tidak seperti orang muda yang tampaknya tidak pernah merasa cukup tidur. Namun, saat dia melangkah masuk ke gedung Sengde, sebuah suara terkejut tiba-tiba terdengar dari belakangnya, "Saudara Seng." Mendengar ini, Liang Seng sedikit terkejut. Dia berbalik dan melihat keluar bar, hanya untuk melihat seorang pemuda menggendong seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih, menatapnya dengan heran. Hanya dengan memikirkannya sebentar, Liang Seng menyamakan pihak lain dengan seseorang dari ingatannya, dan kilatan keterkejutan melintas di matanya. "Saudara Rong, kapan kamu kembali ke Jinsu?" Ternyata orang yang datang tidak lain adalah Zhang Rongjun, yang telah meninggalkan rumah untuk mengambil alih bisnis keluarga bertahun-tahun yang lalu. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, mereka masih bisa bertemu lagi. Pada saat ini, Zhang Rongjun mendorong pemuda yang membantunya, mempercepat langkahnya, dan berjalan ke Liang Seng dengan gembira. "Seng, sudah lama sekali. Kamu terlihat lebih tua dariku. Kamu tidak sebanding denganku ketika kita masih muda," katanya. Setelah mengatakan itu, dia sepertinya mengingat sesuatu dan dengan cepat menoleh ke pemuda di sebelahnya dan berkata, "Dasar bocah nakal, cepatlah dan beri penghormatan kepada pamanmu Liang." Kemudian, dia memperkenalkan pemuda itu kepada Liang Seng, "Ini anakku yang tidak berguna, Yuntai. Mulai sekarang, aku akan pensiun di kota Jinsu, dan bisnis keluarga akan diserahkan kepadanya." Zhang Yuntai memberi hormat dengan sungguh-sungguh kepada Liang Seng saat ini, busurnya hampir mencapai 90 derajat. Liang Seng melihatnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bercanda, "Kakak Rong, putramu jauh lebih tampan daripada dirimu. Tentu saja, bagaimana mungkin keturunanku buruk?" Pada titik ini, kedua pria itu sedikit tenang. Liang Seng membawa Zhang Rongjun dan putranya untuk duduk di sebuah ruangan pribadi, karena tidak banyak orang yang dapat diajaknya bicara seperti ini setelah bertahun-tahun. Zhang Yuntai dengan hati-hati menemani mereka di samping, merasa sangat asing dengan segalanya setelah kembali ke kota Jinsu bersama ayahnya. Bagaimanapun, Zhang Rongjun telah melakukan perjalanan bisnis keluar selama bertahun-tahun, menikah dan memiliki anak di tempat lain, dan tidak pernah punya waktu untuk kembali. Sekarang setelah Zhang Rongjun kembali ke kampung halamannya, Zhang Yuntai dapat mengunjungi rumah leluhur keluarga Zhang untuk pertama kalinya, tetapi masih agak bobrok meskipun ada pembantu yang merawatnya. Situasi ini membuat Zhang Rongjun agak sentimental, tetapi hari ini dia penuh dengan kegembiraan, yang juga merupakan pertama kalinya Zhang Yuntai melihat ayahnya begitu emosional. Pada saat ini, Zhang Rongjun tampaknya kembali ke masa mudanya, dan bahkan mulai berbicara tentang saat-saat memalukan mereka di masa lalu, seperti ketika dia berada di gedung Yichun, mabuk, dan jatuh ke kolam renang, tampak sangat canggung. Liang Seng dan Zhang Rongjun menjadi semakin bersemangat saat mereka berbicara, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Ketika tawa itu berhenti, Zhang Rongjun menatap Liang Seng yang sudah tua dan tidak bisa menahan perasaan sedikit sentimental. "Seng, bagaimana kamu menjadi begitu tua? Bukankah kamu selalu berlatih teknik kultivasi rentang hidup?" Liang Seng tidak peduli, "Tetap tenang. Kita semua sudah tua sekarang. Pelayan tua saya Masan telah meninggal selama 6 tahun. Kita harus puas dengan apa yang kita miliki. Hidup dan mati adalah topik yang tidak dapat dihindari oleh siapapun." Zhang Rongjun mengangguk, "Itu benar, hidup ini singkat. Mengapa aku berjuang begitu keras pada awalnya? Seng, aku tidak berencana untuk pergi kali ini, dan aku tidak ingin Yuntai bepergian untuk urusan bisnis lagi. Terlalu pahit dan tak berdasar. Apa gunanya menghasilkan begitu banyak uang? Lebih baik merasa puas dan bahagia, jadi kali ini aku berencana untuk mengambil alih kedai teh, dan Yuntai dapat mencari nafkah darinya di masa depan." Setelah mendengar ini, Liang Seng setuju, "Itu hal yang baik. Lagi pula, kamu sekarang dapat menjalani kehidupan yang stabil di kota Jinsu dan tidak akan mati kelaparan." "Tentu saja tidak, lagi pula, ini keponakanmu. Aku hanya ingin kamu lebih memperhatikan pemuda ini di masa depan." Setelah itu, Zhang Rongjun menendang Zhang Yuntai, yang dengan cepat mengikutinya tanpa ragu-ragu, bersujud kepada Liang Seng sekali lagi. Awalnya, Liang Seng terkejut, tetapi kemudian berpura-pura tidak peduli dan tidak menghindar, "Bangunlah, keponakanku. Ayahmu dan aku adalah teman lama,
jadi tidak heran dia begitu kooperatif hari ini. Saat kedai tehmu dibuka, aku akan membawa semua pelanggan tetap dari kedai untuk mendukung bisnismu, dan kamu akan membangun dirimu sendiri di kota Jinsu. Apakah kamu tidak akan bersulang untuk berterima kasih kepada pamanmu, Liang? Meskipun Liang Seng dianggap sebagai pemborosan dalam keluarga Liang, dia masih anggota keluarga. Zhang Rongjun hanya ingin menjalankan bisnisnya dengan damai, dan dengan bantuan Liang Seng, akan ada lebih sedikit masalah. Liang Seng secara alami memahami niat Zhang Rongjun tetapi tidak peduli. Ini adalah sifat manusia, dan yang harus dia lakukan hanyalah membantu. Tepat pada saat itu, ada ketukan di pintu ruang pribadi, dan pelayan Zhang Rongjun bergegas masuk. "Bos, ada masalah di kedai teh." "Apa?" Gedung Sengde. Zhang Rongjun dan ayahnya buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Zhang Rongjun melirik Liang Seng dan melihat bahwa dia tidak berniat mengikuti mereka, jadi dia langsung pergi. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Liang Seng tidak berubah sedikitpun. Alasan Liang Seng tidak mengikutinya cukup sederhana, jika pihak lain tidak dapat menyelesaikan masalah, mereka secara alami akan datang mencarinya. Mengenai apakah dia akan membantu atau tidak, itu tergantung pada situasinya. Liang Seng selalu berpikiran jernih selama bertahun-tahun ini. Dia dapat berbicara tentang emosi tetapi tidak membiarkan dirinya jatuh ke dalam bahaya. Kemudian, Liang Seng kembali ke kamar pribadi, mengambil sebotol anggur, dan meminta dapur untuk memasak beberapa hidangan lagi. Kemudian dia minum sendiri. Tepat saat itu, manajer Duan Tua bergegas datang. "Bos, keluarga Liang telah meminta kami untuk menyiapkan beberapa makanan vegetarian. Patriark berencana untuk pergi ke kuil Jinsan untuk beribadah dan berdoa memohon berkah." "Hah, mengapa pergi beribadah lagi? Bukankah dia pergi ke sana setengah bulan yang lalu?" "Lupakan saja, lakukan seperti yang diperintahkan keluarga." "Baik, bos, kami akan pergi menyiapkan sekarang." Begitu Duan Tua pergi, mata Liang Seng bersinar dengan cahaya yang tajam. Sejak 2 bulan lalu, Liang Ying sering mengunjungi kuil Jinsan untuk membakar dupa. Dia tidak terlalu memikirkannya pertama kali karena keluarga Liang memiliki banyak bisnis, dan kadang-kadang membakar dupa dan berdoa kepada Buddha bukanlah hal yang aneh. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Tetapi ini sudah kedua kalinya bulan ini Liang Ying pergi ke kuil Jinsan untuk membakar dupa dan berdoa. Frekuensi seperti itu agak tidak normal. Meskipun Liang Ying telah menjadi boneka kantor pemerintah daerah, dia masih seorang pejabat pemerintah daerah di permukaan. Bagaimana mungkin dia bisa begitu bebas untuk sering mengunjungi kuil Jinsan? Terlebih lagi, Liang Seng telah tinggal di kuil Jinsan selama beberapa waktu di masa lalu dan mengetahui beberapa detail tentang kuil tersebut, belum lagi hubungan mereka dengan aliran sesat jahat tanpa kehidupan di kota Jinsu 8 tahun lalu. Kuil Jinsan penuh dengan guru-guru yang terampil. Terlebih lagi, Liang Seng semakin menghormati dan menjaga jarak dari mereka. Dia juga agak lega karena ketika dia berlindung di kuil Jinsan beberapa tahun yang lalu, dia tidak terlalu terlibat dengan kuil tersebut. Namun sekarang Liang Ying secara aktif mendekati kuil Jinsan, dan pasti ada beberapa rencana di baliknya. Memikirkan hal itu, Liang Seng tidak dapat menahan perasaan gelisah di dalam hatinya. Dia hanya berharap Liang Ying tidak akan membuat keributan besar, atau dia mungkin harus mencari peti mati untuk dirinya sendiri dan kemudian memalsukan kematiannya untuk melarikan diri. Bagaimanapun, dalam pandangan Liang Seng, kuil Jinsan jauh lebih mengerikan daripada sekte jahat tanpa kehidupan dan yang Laifa sebelumnya. Tepat ketika Liang Seng telah memutuskan untuk menghindari masalah, dia melihat Zheng Wanchun benar-benar menemani Liang Ying berjalan melewati gedung Sengde dan menuju kuil Jinsan bersama-sama. Hal ini membuatnya agak bingung. Dia tidak menyangka bahwa Liang Ying akan bertindak bersama dengan Zheng Wanchun, yang berarti hasilnya mungkin berbeda dari apa yang dia pikirkan. Namun, pada saat berikutnya, Liang Seng menyingkirkan semua rasa ingin tahunya. Terlalu banyak rasa ingin tahu bisa berbahaya. Kuil Jinsan. Pada saat ini, Master Xuan Nan, kepala aula penerima tamu, berdiri di pintu masuk kuil, menatap jalan pegunungan di tengah gerbang gunung, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Tidak lama kemudian sekelompok orang muncul di depan matanya. Pemimpinnya adalah Liang Ying dan Zheng Wanchun. Melihat ini, Xuan Nan tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Namun, dia tetap melangkah maju untuk menyambut mereka dengan segera. Kedua tangannya saling bertautan. "Amitabha, apa kabar akhir-akhir ini, Liang Jushi?" "Aku tidak tahu siapa Jushi yang satu ini."
Berpura-pura tidak tahu tentang Zheng Wanchun, Liang Ying memperkenalkannya sambil tersenyum. Ini temanku, bermarga Zheng, yang datang untuk menemaniku mempersembahkan dupa hari ini. Jadi, ini Zheng Jushi. Master Xuannan melafalkan mantra Buddha sambil tersenyum dan kemudian memimpin jalan. Liang Ying memberi isyarat kepada pelayan keluarga Liang untuk membawa makanan vegetarian, persembahan, dan uang dupa di belakang mereka. Segera, mereka tiba di aula harta karun Daxiong, dan pelayan keluarga Liang dengan cepat meletakkan makanan vegetarian dan persembahan di altar, kemudian melemparkan uang dupa ke dalam pembakar dupa pahala. Kemudian, Liang Ying berlutut di atas bantal, memejamkan matanya dalam doa hening, sementara Xuannan membaca kitab suci Buddha di sampingnya. Asap dari dupa di depan patung Buddha berputar-putar, disertai dengan nyanyian, membuat orang merasa sangat tenang. Meskipun Xuannan telah membaca kitab suci, dia memperhatikan Zheng Wanchun dari sudut matanya, karena perilakunya agak aneh saat ini. Setelah berdoa kepada Buddha, Zheng Wanchun tampaknya dengan santai melihat mural di ruangan itu, tetapi dia sebenarnya menatap tajam pada biksu pemula kecil di sebelahnya. Bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan, Xuannan, yang sudah merasa bersalah, tidak dapat menahan diri untuk menjadi lebih berhati-hati, terutama karena kuil Jinsan memiliki rahasianya sendiri dan dia paling takut pada orang-orang seperti Zheng Wanchun yang datang. Namun, dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada masalah besar, karena para biksu umum di kuil Jinsan tidak mengetahui situasi internal. Pada saat ini, Zheng Wanchun akhirnya berhenti menatap biksu muda di sampingnya. Wajahnya agak jelek, dan kekecewaan terlihat jelas di matanya, tetapi Xuannan tetap memperhatikannya. Apa yang sedang terjadi? Saat itu, seorang biksu-biksu Sramanera masuk dengan kedua tangan terkatup. Ketua, makanan vegetarian di ruang makan sudah siap, Saudara Hongshan bertanya kapan para tamu akan makan. Setelah mendengar ini, mata Zheng Wanchun berbinar. Tuan muda, saya ingin tahu apakah semua biksu di kuil akan makan makanan vegetarian di ruang makan. Biksu-biksu itu ragu-ragu, tetapi melihat Xuannan tidak menghentikannya untuk menjawab, dia mengangguk. Ya, dermawan, sesekali, beberapa biksu di kuil berbagi makanan vegetarian bersama. Kami ingin mencoba makanan vegetarian kuil sekarang. Saya mendengar dari Tuan Liang bahwa rasanya unik. Pada saat ini, Xuannan melirik Liang Ying, yang baru saja bangkit dari bantal. Ia tersenyum dan berkata, kalau begitu, biarlah aku, seorang biksu tua, yang memimpin jalan. Kalian berdua umat awam, silakan ikuti aku. Setelah mereka tiba di ruang makan, Zheng Wanchun duduk dan segera menghabiskan makanan vegetarian di mangkuknya, memuji kelezatannya. Ia kemudian berkata bahwa ia ingin berjalan-jalan di luar untuk mencerna makanan. Zheng Wanchun pergi tanpa menunggu tanggapan Xuannan, mondar-mandir di halaman luar ruang makan seolah-olah ia memang sedang mencerna makanannya. Akan tetapi, Xuannan telah memperhatikannya dari sudut matanya dan menyadari perilakunya yang tidak biasa. Setiap kali seorang biksu pemula atau biksu-biksu meninggalkan ruang makan setelah makan, Zheng Wanchun langsung menjadi perhatian dan mengamati para biksu. Apakah ia mencari seseorang? Xuannan merasa ini agak aneh, tetapi ia tidak dapat menahan perasaan lega, karena seharusnya tidak ada masalah besar dengan para biksu pemula kecil ini. Pada saat ini, Liang Ying sesekali berbicara dengan Xuannan. Xuannan sudah lengah dan benar-benar menikmati berbicara dengan Liang Ying untuk beberapa saat. Saat mereka terus mengobrol, Xuannan akhirnya mengangkat topik Liang Sheng, karena dia telah meninggalkan kesan yang mendalam pada Xuannan bertahun-tahun yang lalu. Jadi saudara Sheng telah menyalin kitab suci Buddha di kuil untuk ketenangan pikiran. Sayangnya, saya tidak tahu, kalau tidak, saya akan datang lebih awal. Xuannan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi kata-kata Liang Ying berikutnya membuatnya lengah. Kalau begitu, Master Xuannan, bolehkah saya tinggal di kuil untuk beberapa waktu? Saya mengalami kesulitan tidur akhir-akhir ini. Xuannan ragu-ragu sebelum mendapatkan kembali ketenangannya. Liang Jushi adalah sekretaris kantor pemerintah daerah, dan tugas publiknya berat. Kantor daerah hampir tidak dapat melakukannya tanpa Liang Jushi. Pada saat ini, Zheng Wanchun masuk dan langsung berkata, tidak ada yang penting di kantor pemerintah daerah akhir-akhir ini, seharusnya tidak ada masalah besar. Selain itu, kepala daerah sangat perhatian pada bawahannya, jadi sebaiknya dia membiarkan Tuan Liang beristirahat. Mendengar ini, Xuannan tidak bisa menolak.
Dia segera meminta seorang biksu pemula untuk menyiapkan kamar tamu, dan secara pribadi membawa Liang Ying ke kamar untuk beristirahat. Adapun Zheng Wanchun, dia menatap Liang Ying dengan saksama sebelum meminta maaf dan memimpin para pelayan keluarga Liang menuruni gunung. Baru setelah Zheng Wanchun benar-benar menghilang dari pandangan, Suan Nan pergi dan langsung menemui kepala biara Suan Kong. Kejadian hari ini sangat mencurigakan. Kota Jinsu. Setelah para pelayan keluarga Liang kembali, mereka mengembalikan peralatan makan vegetarian ke gedung Sengde, dan isi obrolan santai mereka terdengar jelas oleh Liang Seng. Dalam perjalanan ini, Zheng Wanchun turun gunung sendirian, tetapi Liang Ying tetap tinggal di kuil Jinsan, melibatkan diri dan bahkan mengklaim bahwa ia ingin menyalin kitab suci Buddha untuk ketenangan pikiran. Siapa yang akan mempercayai kata-kata seperti itu? Apakah ia mencoba menipu hantu? Orang-orang kuil Jinsan pasti penuh dengan kecurigaan sekarang, dan sikap aneh kantor pemerintah daerah terhadap kuil Jinsan membuat Liang Seng merasa sedikit tidak yakin. Akankah ada insiden besar lainnya? Apakah karena nasibnya tidak cocok dengan kota Jinsu sehingga ia telah mengalami begitu banyak peristiwa besar dalam waktu singkat sejak kedatangannya? Yang menyebalkan adalah setiap kali dia mencoba menjauh, seseorang masih ingin mengganggunya, orang yang jujur. Sungguh menyebalkan memikirkannya. Memikirkan hal ini, Liang Seng menjadi semakin tertekan dan ingin pergi ke gedung Yichun untuk mendengarkan musik di rumah bordil untuk menghilangkan kesedihannya. Tetap saja, dia kembali ke rumah begitu dia melangkah keluar pintu. Dia sekarang menjadi abadi tua, dan tidak ada gunanya pergi ke gedung Yichun. Kantor pemerintah daerah. Setelah kembali ke kantor pemerintah daerah, Zheng Wanchun langsung pergi ke aula dalam untuk menemui Xia Ziqiu dan melaporkan hasil perjalanannya ke kuil Jinsan. Tuan daerah, hari ini bawahan saya memeriksa sebentar para biksu pemula dan biksu-biksu di kuil, tetapi tidak menemukan siapapun yang mungkin menjadi orang itu. Namun, Liang Ying telah menemukan alasan untuk tinggal di kuil Jinsan untuk waktu yang lama. Haruskah kita mengirim seseorang untuk mengurus kehidupan sehari-harinya? Setelah mendengar cerita Zheng Wanchun, Xia Ziqiu menjabat tangannya dan berkata, tidak perlu, Liang Ying adalah orang yang cerdas, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kecuali dia merasa bahwa dia sudah memiliki kemampuan untuk lepas dari kendaliku, dia mungkin memiliki motif tersembunyi. Tidak perlu khawatir tentang ini sekarang. Namun, saat ini, Xia Ziqiu dapat melihat bahwa ada yang salah dengan ekspresi Zheng Wanchun, yang tampak agak aneh. Bagaimana, apakah Anda punya pertanyaan lain? Zheng Wanchun mengangguk langsung, Tuan daerah, saya tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi selama kunjungan ke kuil Jinsan ini, saya menemukan bahwa mereka tidak sederhana. Meskipun guru Suan Nan berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, dia tidak dapat menyembunyikannya dari persepsi saya, dia sudah menjadi seniman bela diri tingkat tinggi di level ke-8 pasca kelahiran. Oh, guru seperti itu belum pernah terdengar di kota Jinsu. Saya khawatir akan ada beberapa masalah di sini. Terlebih lagi, karena mungkin ada seseorang yang berhubungan dengan orang itu yang telah berlindung di kuil Jinsan, saya khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Ketika Xia Ziqiu mendengar ini, dia akhirnya menjadi serius, karena ini berhubungan dengan orang itu, memang, kita harus menyelidiki ini dengan saksama. Saya mendengar bahwa ada beberapa biksu tingkat tinggi generasi Suan di kuil Jinsan. Wanchun, carilah kesempatan untuk pergi ke kuil Jinsan dan ujilah biksu tingkat tinggi generasi Suan lainnya untuk melihat apakah mereka juga merupakan guru seni bela diri tingkat tinggi. Baik, Tuan. Ketika Zheng Wanchun mematuhi perintah dan pergi, Xia Ziqiu meletakkan selembar kertas di atas meja, mencelupkan kuasnya ke dalam tinta dan menuliskan karakter untuk diam. Setelah itu, dia akhirnya menghela napas panjang. Pada akhirnya, dia masih gelisah. Awalnya, setelah berurusan dengan keluarga Gao, Xia Ziqiu bisa saja meninggalkan kota Jinsu. Penampilannya sudah menjadi rapor yang sempurna. Akan tetapi, Xia Ziqiu akhirnya tinggal di kota Jinsu lagi selama lebih dari 20 tahun, yang sebenarnya merupakan pilihan terakhir. Karena ia ditakdirkan untuk tinggal di kota Jinsu selama bertahun-tahun, Xia Ziqiu tidak lagi puas dengan keseimbangan kekuatan antara tiga kekuatan di kota Jinsu. Rencana awalnya adalah untuk melemahkan keluarga Liang dan Wu secara bertahap. Akan tetapi, keterlibatan tak terduga dari sekte jahat tanpa kehidupan berubah menjadi bidak catur di tangannya di tengah permainan. Langkah Xia Ziqiu dapat digambarkan sebagai membalikkan tangannya untuk awan dan menutupi tangannya untuk hujan,
membuat orang kagum dengan kebijaksanaan Tuan Xia. Akan tetapi sekarang, akhirnya ada petunjuk tentang meninggalkan kota Jinsu. Karena mereka akhirnya menemukan petunjuk tentang orang itu. Selama mereka menemukan orang itu, mereka dapat kembali ke ibu kota dan melapor kepada bangsawan. Pada saat itu, ia akan benar-benar mencapai ketenaran dan status, dan akan ada tempat baginya di ibu kota. Dengan dukungan bangsawan, bukan tidak mungkin baginya untuk melangkah ke ranah bakat bawaan. Pada pemikiran ini, mata Xia Ziqiu menjadi sangat panas. Tidak peduli apakah kuil Jinsan menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok, selama berita itu dikonfirmasi, dia hanya akan memiliki satu jalan untuk dipilih. Kuil Jinsan akan tunduk padanya, atau meninggalkan legenda tentang keberadaannya. Xia Ziqiu tidak akan berpikir bahwa ada orang yang tidak dapat dia bunuh. Memikirkan hal ini, Xia Ziqiu menarik napas dalam-dalam dan melirik keluar jendela. Matahari terbenam memancarkan rona keemasan di kota Jinsu, sesuai dengan namanya, berkilauan dengan cahaya keemasan. Namun, tempat ini bukanlah tujuan utamanya. Ibu kota Dayan adalah tempat seorang pria sejati dapat mencapai ambisi besar. Bagaimana dia bisa puas bermain di perairan dangkal kota Jinsu? Itu sudah dekat. Dia akhirnya melihat harapan untuk meninggalkan tempat ini. Rumah besar Liang Seng. Saat senja, Zhang Rongjun dan putranya tiba-tiba muncul dengan hadiah yang murah hati untuk mengunjungi Liang Seng, yang tentu saja menyambut mereka dengan pintu terbuka. Namun, Liang Seng bertanya-tanya apakah mereka benar-benar dalam masalah besar dan tergantung pada situasinya, dia akan memutuskan bagaimana menanganinya. Jika masalahnya terlalu besar, dia mungkin tidak dapat membantu dan hanya bisa meminta maaf. Dia tidak bisa mengorbankan prinsipnya sendiri demi Zhang Rongjun. Yang terbaik adalah menghindari masalah dan tetap hidup, itulah kebenaran hakiki dalam hidup. Namun, setelah Zhang Rongjun dan putranya duduk dan terus-menerus berterima kasih kepadanya, Liang Seng merasa bingung. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi dan mengapa mereka tiba-tiba berterima kasih kepadanya. Namun, setelah mendengarkan uraian Zhang Rongjun, Liang Seng hanya bisa tersenyum pahit. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang selama ini tidak berguna, seperti dirinya suatu hari akan menjadi tumpuan seseorang. Masalahnya cukup sederhana. Zhang Rongjun telah berbisnis selama bertahun-tahun dan memilih lokasi kedai teh dengan visi yang hebat. Itu pasti akan menjadi bisnis yang menguntungkan karena lokasinya yang strategis. Namun, tempat yang bagus seperti itu tentu akan menarik perhatian. Begitu berita tentang kedai teh yang akan dijual menyebar, orang-orang di kota Jinsu langsung mengincarnya. Karena berhati-hati, pihak lain menyelidiki latar belakang Zhang Rongjun dan menemukan bahwa mereka adalah pedagang biasa yang telah kembali ke Jinsu untuk menikmati sisa hidup mereka. Rincian ini mendorong pihak lain untuk mencoba memaksa Zhang Rongjun menjual kedai teh tersebut. Oleh karena itu, situasi hari ini muncul dengan pengurus keluarga Zhang yang buru-buru memanggil Zhang Rongjun kembali untuk mengendalikan situasi. Sejak awal, pihak lain telah bersikap agresif. Zhang Rongjun dan putranya marah, tetapi mereka telah berkeliaran di luar kota Jinsu selama bertahun-tahun. Menghadapi situasi yang tidak masuk akal ini, Zhang Rongjun memutuskan untuk menahan amarahnya dan bersedia membayar sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi, pihak lain tidak mau mengalah dan bersikeras untuk memiliki kedai teh tersebut, yang tidak dapat diterima oleh Zhang Rongjun. Keluarga Zhang telah memutuskan untuk menetap secara permanen di Jinsu dan kedai teh tersebut akan menjadi fondasi masa depan mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa menyerah begitu saja? Pihak lain mencibir dan sama sekali tidak mau beralasan, sementara sekelompok penjahat lokal muncul di belakang mereka. Setelah melihat ini, Zhang Rongjun dan putranya langsung menjadi pucat. Pihak lain telah datang dengan persiapan, dan tidak pernah bermaksud untuk berdebat dengan mereka. Pada saat ini, dua polisi kebetulan lewat. Zhang Rongjun dan putranya menganggap mereka sebagai orang yang tidak bisa mereka tahan lagi. Tetapi mereka bahkan lebih hancur ketika polisi mengabaikan mereka dan langsung melewatinya. Melihat ini, bagaimana mungkin Zhang Rongjun tidak mengerti situasinya? Patah hati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah ke surga. Surga tidak di pihak kita. Sepertinya kita tidak memiliki harapan untuk menetap di Jinsu. Pria di sisi lain mencibir ini, dan Zhang Rongjun, patah hati, menoleh ke manajer dan berkata, "Kakek Zhang, siapkan beberapa hadiah yang murah hati,
besok, kita akan mengucapkan selamat tinggal kepada saudara Seng dan menyerah pada harapan kita sebelumnya untuk menikmati sisa tahun-tahun kita bersamanya. Pada saat ini, dua polisi yang telah siap untuk pergi dan berada di dekatnya mendengar kata-kata Zhang Rongjun dan tiba-tiba berhenti. Saudara Seng, didorong oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, salah satu polisi itu berbalik dan bertanya, apakah Anda berbicara tentang Liang Jiaseng dari gedung Sengde? Zhang Rongjun tertegun tetapi kemudian mengangguk berulang kali, ya, kedua polisi itu, Liang Jiaseng dan saya adalah teman lama. Kami baru saja reuni di gedung Sengde sebelumnya. Begitu kata-katanya jatuh, kedua polisi itu tiba-tiba tersenyum dan berbalik. Zhang Rongjun terkejut sekaligus bersyukur. Apakah masih ada peluang untuk perubahan haluan? Kota Jinsu, di depan kedai teh. Dua polisi tiba-tiba berbalik dan berjalan langsung ke pedagang sombong yang baru saja mereka temui. Niu Ben, apakah Anda mencoba untuk merebut kedai teh orang lain dengan paksa? Ekspresi Niu Ben langsung berubah, sangat menyadari bahwa ada yang tidak beres. Dia buru-buru menjawab dengan suara rendah, petugas, saya telah memberitahu Sheriff Zhao dari kantor pemerintah daerah sebelumnya. Saya tidak menggunakan cara-cara yang tidak sah. Saya hanya mengambil kembali apa yang awalnya. Tetapi sebelum Niu Ben dapat menyelesaikan ucapannya, salah satu polisi menghunus pisaunya dan menggunakan ujung tumpulnya untuk memukul tangan Niu Ben. Saya peringatkan Anda untuk berhati-hati dengan kata-kata Anda. Tuan Liang Jiaseng adalah teman dekat Sheriff Zheng. Apakah seorang teman Tuan Jiaseng akan merebut harta orang lain dengan paksa? Setelah mendengar nama Zheng Wanchun dari polisi itu, wajah Niu Ben langsung memucat. Zheng Wanchun, dia adalah sosok yang tak tersentuh. Niu Ben cukup berpengaruh di kota Jinsu dan sangat menyadari siapa sebenarnya para pemegang kekuasaan. Keluarga Liang dan Wu mungkin masih memiliki pengaruh yang cukup besar, tetapi pada dasarnya mereka adalah pelayan kantor pemerintah. Inilah sebabnya dia begitu hormat dan penuh hormat kepada kedua polisi itu, berhati-hati untuk tidak menyinggung mereka sedikit pun, dan terlebih lagi kepada kepala polisi kantor pemerintah daerah, Zheng Wanchun. Seketika, mereka membungkuk dan meminta maaf kepada Zhang Rongjun dan putranya, menawarkan beberapa lembar uang perak, lalu dengan cepat berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun, tidak berani berlama-lama. Zhang Rongjun tidak memiliki keberanian untuk menerima uang perak itu. Tepat saat dia hendak mengejar mereka, kedua polisi itu menghentikannya dan menatap Zhang Rongjun dan putranya dengan penuh arti. Kalian berdua bisa tenang, kota Jinsu adalah tempat dengan ketertiban sosial yang lengkap. Tidak akan ada kegiatan ilegal yang terjadi di sini. Saat bisnis kalian dibuka, kami saudara-saudara pasti akan datang untuk minum teh. Kami memiliki tugas patroli yang harus dilaksanakan, jadi kami akan pamit sekarang. Setelah itu, mereka bersiap untuk pergi tetapi Zhang Rongjun bereaksi dan segera mengikuti mereka, menawarkan uang perak lagi, tetapi kedua polisi itu dengan tegas menolak untuk menerimanya. Zhang Rongjun tidak punya pilihan selain mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bolehkah saya tahu nama-nama kalian yang terhormat? Rasa terima kasih yang tersirat pasti akan ditunjukkan di masa mendatang. Kedua polisi itu menanggapi dengan senyum berseri-seri mendengar kata-katanya. Ini adalah pengakuan yang telah mereka tunggu-tunggu. Wang Chao, Ma Han, rumah besar Liang Seng. Zhang Rongjun menatap Liang Seng dengan kagum. Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa geli karena reputasinya terbukti berguna. Dia hanya dapat mengaitkannya dengan tahun-tahunnya yang baik dan mudah didekati orang lain, yang akhirnya membuahkan hasil. Namun, dia benar-benar orang yang baik. Oleh karena itu, Liang Seng tidak menolak rasa terima kasih Zhang Rongjun, dia juga tidak menyelidiki lebih jauh masalah tersebut. Sambil tertawa, dia berkata, memecahkan masalah selalu merupakan hal yang baik. Saya berharap saudara Rong sejahtera dan akan mengunjungi kedai teh untuk minum teh jika waktunya memungkinkan. Tentu saja, hari ini saya berhutang budi kepada saudara Seng. Kalau tidak, keinginan saya untuk menetap di rumah akan menjadi angan-angan belaka. Saat dia berbicara, suasana berubah sentimental. Keinginan untuk pulang menandakan waktu yang tersisa terbatas, dan banyaknya penyesalan dalam hidup. Liang Seng tidak ingin larut dalam kesedihan, jadi dia segera memecah suasana suram dan meminta para pelayan menyiapkan makanan dan minuman untuk dinikmati bersama Zhang Rongjun dan putranya. Mungkin karena pasang surut hari itu, Zhang Rongjun dan putranya minum banyak-banyak. Dalam waktu singkat, keduanya agak mabuk. Dalam hidupku, keputusan terbaik yang kubuat adalah berteman denganmu, saudara Seng.
Segala hal lainnya hanyalah awan yang berlalu ditiup angin. Saudara Rong, kamu sudah minum terlalu banyak. Seseorang, bawa pelayan saudara Rong untuk membawanya pulang. Begitu ayah dan anak yang mabuk dari keluarga Zhang itu diusir, Liang Seng kembali ke kamarnya. Matanya jernih, tidak menunjukkan tanda-tanda mabuk. Peristiwa hari ini terasa agak baru baginya, agak tidak biasa, tetapi itu juga berfungsi sebagai pengingat baginya, bahwa tidak peduli seberapa berhati-hatinya dia berusaha untuk tetap bersikap, dia pasti akan terlibat dalam perselisihan hubungan manusia. Hanya jika dia berhenti, dia mungkin bisa terbebas dari sebab dan akibat yang terkait dengan nama, Liang Seng. Dengan pikiran seperti itu dalam benaknya, tatapannya menjadi jauh. Tampaknya dia masih memiliki banyak hal untuk direncanakan. Kuil Jeinsan. Pada saat yang sama ketika Liang Seng merenungkan dirinya sendiri, Liang Ying telah duduk di kamar tamu di kuil Jinsan. Mungkin karena sedang membaca kitab suci Buddha, tetapi dia benar-benar merasa pikirannya telah tenang. Selama 8 tahun berturut-turut, dia telah melangkah di atas es tipis, setiap hari merasa seperti setahun telah berlalu. Semakin dekat dia dengan Xia Ziqiu, semakin besar rasa takut yang dia rasakan. Dia tidak dapat memahami bagaimana orang dengan kedudukan seperti itu dapat tinggal di kota Jinzhou hanya sebagai hakim daerah. Tahun-tahun telah berlalu dan dalam banyak kesempatan, dia merenungkan keadaan tahun itu, tetapi kesimpulan yang dia dapatkan membuatnya tersenyum kecut. Leluhur mereka memang pantas menerima nasibnya, dan sudah ditakdirkan bahwa keluarga Liang dan Wu akan menghadapi kekalahan. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan jika seseorang menjadi pion? Tanpa mengetahui, semakin banyak kebenaran yang disadarinya, semakin besar rasa takut yang dirasakannya. Namun, berada di kuil Jinsan hari ini, ia merasa seolah-olah akhirnya terbebas dari belenggu, yang memungkinkannya mengalami ketenangan sesaat. Akan tetapi, ia tetap harus melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh oleh Zheng Wanchun. Meskipun ia hanya mengetahui beberapa detail dasar, ia tetap siap memberikan segalanya. Liang Ying meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan rencananya untuk hari berikutnya, memastikan tidak ada kesalahan, sebelum pergi tidur dengan harapan akan hasil yang baik. Keesokan paginya, Liang Ying bangun, mendengar suara samar-samar nyanyian kitab suci, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak meregangkan lengannya. Tadi malam adalah tidur paling nyenyak yang pernah dialaminya. Seolah-olah berjalan-jalan tanpa tujuan, ia meninggalkan kamarnya, disambut oleh para biksu Sramanera yang memujinya sebagai orang awam dari waktu ke waktu. Tak lama kemudian, dia mendengar suara-suara orang yang sedang berlatih bela diri dari kejauhan, yang menggugah rasa ingin tahunya. Dia pun memutuskan untuk mengikuti suara-suara itu. Tanpa sadar, dia telah tiba di aula disiplin. Namun, sebelum dia sempat masuk untuk menyelidiki, seseorang memanggilnya. "Maaf, orang awam, mohon berhenti. Lokasi ini adalah situs penting agama Buddha. Orang luar tidak diizinkan masuk. Mohon dimaklumi," sebuah suara mendesak. Liang Ying, tentu saja, tidak memaksa masuk dan mengikuti keinginan orang itu. Namun, saat menoleh, dia merasa suara itu anehnya tidak asing. Karena terkejut, dia berkata pelan, "Saudara Qi." Orang itu tidak lain adalah Liang Qi. Ketika keluarga Liang dan Wu bersekutu dalam pernikahan, Liang Ying menikah dengan putri utama keluarga Wu, sementara Liang Qi juga terpilih untuk menikah dengan keluarga Wu. Kemudian, karena berhubungan dengan seorang pelacur, Liang Qi meninggalkan kehidupan duniawi. Setelah insiden pemusnahan keluarga Gao, Liang Qi perlahan-lahan dilupakan oleh keluarga Liang. Ia tidak pernah menduga akan bertemu kembali di sini, yang membuat Liang Ying teringat pada Liang Qi, yang telah kehilangan dirinya dan pada akhirnya kehilangan kesempatan untuk menjadi kepala keluarga. Yang membuat Liang Ying senang adalah Liang Qi telah berhasil menembus alam 7 kali lipat pasca kelahiran dan berhasil melangkah ke dalam ilmu bela diri tingkat tinggi. Jika ia dapat membuat Liang Qi bergabung kembali dengan keluarga Liang, kekuatan keluarga itu pasti akan semakin bertambah. Memikirkan hal ini, ia tidak dapat menahan rasa senangnya. Namun, kata-kata berikutnya yang keluar dari mulut Liang Qi terasa seperti seember air dingin yang menyiramnya. Keluarga Lianglah yang telah berbuat salah kepada Liang Qi, bagaimana mungkin ia dapat melupakan dendamnya begitu saja. Orang awam, tidak ada Liang Qi di dunia ini lagi, hanya seorang biksu setia bernama Hongxi, yang dengan hormat menyapa Anda. Tempat ini adalah bagian penting dari aula disiplin, mohon jangan mengganggu tanpa izin, katanya. Setelah selesai,
Hongzi berjalan lurus melewati Liang Ying, langsung memasuki aula disiplin tanpa memberi Liang Ying kesempatan untuk berbicara. Liang Ying membuka mulutnya, tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun. Apakah ini pembalasan untuk keluarga Liang? Memiliki guru seperti itu tetapi tidak dapat memanfaatkannya. Memikirkan hal ini, yang bisa dilakukan Liang Ying hanyalah tersenyum kecut. Itu semua adalah takdir yang tidak menguntungkan. Kuil Jinsan, Liang Ying tidak perlu merajuk lama-lama, karena Zheng Wanchun telah kembali ke kuil dan muncul di hadapannya lagi. Serif Zheng, Liang Ying menyambutnya dengan proaktif. Zheng Wanchun menatapnya, menghela napas ringan, dan tertawa. Sepertinya Tuan Liang tidur sangat nyenyak tadi malam. Anda tampak jauh lebih bersemangat daripada sebelumnya. Sebelum Liang Ying sempat menjawab, Zheng Wanchun mencondongkan tubuh dan berbisik, apakah Anda menemukan sesuatu setelah seharian di sini? Liang Ying menggelengkan kepalanya sedikit. Zheng Wanchun tidak tampak kecewa, karena jika mereka dapat menemukan orang semuda itu, mereka tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu untuk menemukan petunjuk hingga saat ini. Tidak masalah, kami selalu siap untuk pertempuran panjang. Tuan Liang, Anda tidak perlu terlalu cemas. Tuan daerah masih sangat percaya pada Anda. Namun, kemarin kami hanya bertemu dengan kepala bagian penerima tamu Suan Nan dan tidak ada biksu tinggi lainnya. Sayang sekali. Saya ingin tahu apakah ada biksu tertentu yang ingin ditemui Tuan Liang. Hari ini kita dapat mengunjungi mereka dan berharap bisa sesegar Tuan Liang. Tepat ketika Liang Ying ingin menggelengkan kepalanya untuk mengatakan bahwa dia tidak memikirkan siapapun, dia teringat pada Liang Qi yang dilihatnya hari ini dan menganggukkan kepalanya. Tuan Zheng, hari ini ketika saya melewati aula disiplin, saya mendengar suara latihan seni bela diri. Kita semua seniman bela diri, bagaimana kalau pergi ke aula disiplin terlebih dahulu? Karena Zheng Wanchun datang ke kuil Jinsan untuk menyelidiki kekuatan para biksu, dia menyetujui saran ini tanpa ragu-ragu. Kepala biara aula disiplin harus bertanggung jawab atas masalah bela diri, jadi tingkat kultivasinya tidak boleh lebih rendah dari guru Suan Nan. Keduanya setuju tanpa basa-basi lagi. Mereka pertama kali mengunjungi Master Suan Nan di aula resepsi, karena Liang Ying telah ditolak sebelumnya, dan mereka khawatir tidak akan bertemu dengan kepala biara aula disiplin jika mereka langsung pergi ke sana. Suan Nan, yang baru saja menyelesaikan kelas paginya, bergegas keluar setelah mengetahui kedatangan Liang Ying dan Zheng Wanchun dari biksu pemula. Setelah mendengarkan niat Liang Ying, dia memikirkan instruksi kepala biara Suan Kong dari kemarin dan langsung setuju. Jika kalian berdua tertarik pada murid-murid aula disiplin, silakan ikuti saya. Kali ini, berkat Suan Nan yang memimpin jalan, para biksu bela diri di depan aula disiplin tidak menghalangi jalan masuk mereka, dan Liang Ying bertemu dengan kepala biara Suanji dari aula disiplin. Pada saat ini, Zheng Wanchun diam-diam terpesona. Kuil Jinsan memang memiliki biksu yang tangguh, karena Suanji sebenarnya telah mencapai tingkat ke-8 pasca lahir. Namun, saat Liang Ying melihat sekeliling dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, biksu terhormat Suanji, di mana Master Hongzi? Suanji mendongak ke arah Liang Ying, dan dengan nada penuh arti, dia berkata, hari ini Hongzi turun gunung untuk mengunjungi teman-temannya di kota Jinzhou, dia baru akan kembali malam ini. Oh, sungguh malang, Master Hongzi pergi ke kota Jinzhou. Mendengar ini, Liang Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Melihat ekspresinya, Suanji bertanya kepadanya apa yang dia butuhkan dari Hongzi. Liang Ying hanya dapat menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia hanya bertanya karena Hongzi tidak ada di sana. Kemudian mereka mengikuti Suanji dan menyaksikan latihan seni bela diri yang dilakukan oleh para biksu di aula disiplin. Kuil Jinsan dengan murah hati menunjukkan semuanya kepada mereka tanpa menyembunyikan apapun. Setelah itu, mereka berdua pamit dan kembali ke kamar tamu mereka. Baru pada saat itulah Zheng Wanchun bertanya tentang siapa Master Hongzi. Liang Ying tentu saja tidak menyembunyikan apapun. Setelah mengetahui bahwa orang yang datang adalah Liang Qi dari keluarga Liang, matanya berbinar karena kegembiraan. Akan tetapi, Zheng Wanchun tidak banyak bicara dan bersiap untuk pergi. Sungguh merepotkan bagi Tuan Liang untuk tinggal di kuil selama beberapa hari lagi. Begitu Tuan daerah memiliki perintah lain, saya akan memberitahu Tuan Liang. Kemudian Zheng Wanchun meninggalkan gunung, menyadari bahwa kuil Jinsan memang luar biasa, dipenuhi oleh banyak guru. Ia khawatir Tuan daerah seharusnya sudah bersiap terlebih dahulu. Akan tetapi, di mana orang yang mereka cari?
Kota Jinsu. Saat ini, Liang Seng tidak berada di gedung Sengde, tetapi telah diseret ke kedai teh Zhang Rongjun yang belum dibuka. Saudara Seng, saya mengundang Anda ke sini hari ini karena dua alasan. Pertama, untuk menunjukkan lokasi kedai teh saya, dan kedua, untuk meminjam nama Anda guna meningkatkan reputasinya. Zhang Rongjun sama sekali tidak menyembunyikan niatnya. Orang tidak boleh terlalu licik, terutama di antara teman lama. Ketulusan adalah kuncinya, karena ketulusan adalah yang paling menyentuh hati orang. Liang Seng tidak marah ketika mendengar ini, karena dia mungkin akan melakukan hal yang sama jika dia berada di posisi Zhang Rongjun. Tidak terlalu banyak untuk diminta. Kakak Rong, kalau begitu, saat kedai teh dibuka, aku harus disuguhi teh terbaik. Hahaha, Yuntai, apakah kamu mendengarnya? Ingatlah untuk menyimpan daun teh terbaik untuk Paman Liang secara terpisah. Dasar bajingan. Pada saat ini, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk bahu Zhang Rongjun. Sampai hari ini, satu-satunya yang tersisa yang masih bisa menggoda dan berdebat dengannya seperti dulu adalah Zhang Rongjun. Pada saat ini, beberapa orang di sekitar menghindari pandangan mereka, tetapi Liang Seng tidak peduli, mengetahui bahwa mereka adalah bawahan Niu Ben yang ingin mengambil alih kedai teh. Namun, setelah hari ini, lawan mereka mungkin tidak akan pernah berpikir untuk mengambil alih kedai teh lagi. Tidak peduli seberapa, sia-sia, dia tetaplah seorang Liang. Selain itu, dia dapat mengandalkan pencegahan Serif Zheng Wanchun untuk menjauhkan para pembuat onar di kota Jinsu. Melihat bahwa tujuannya telah tercapai, Zhang Rongjun tidak membuang waktu lagi dan mengundang Liang Seng untuk minum anggur bersama. Namun, mereka baru berjalan beberapa langkah ketika mereka dihentikan oleh seseorang. Liang Seng agak terkejut ketika dia melihat siapa orang itu. Namun, Zhang Rongjun adalah yang pertama berbicara, awalnya menunjukkan sedikit kebingungan sebelum menyadari sesuatu dan berkata tanpa berpikir. Liang Qi, orang yang menghentikan mereka adalah Master Hongzi, yang telah turun gunung dan memasuki kota. Tentu saja, dia juga mengenal Zhang Rongjun dan segera menyatukan tangannya sebagai tanda hormat. Liang Jushi, katanya kepada Zhang Rongjun sebelum melanjutkan, Zhang Jushi, sudah lama tak berjumpa. Garis miring petik 1. Kamu. Karena sangat terkejut, Zhang Rongjun tergagap sebentar sebelum Liang Seng berbisik, Guru Hongzi telah memasuki jalan Buddha. Aku akan menjelaskan rinciannya kepadamu nanti. Setelah mengatakan ini, Liang Seng tertawa dan berkata, Guru Hongzi, pagi ini burung murai berkicau, dan aku pikir keberuntungan akan datang kepadaku. Ternyata itu menabrakmu. Hongzi hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun, tetapi Zhang Rongjun masih agak terkejut. Namun, mereka adalah kenalan lama, dan mereka pernah memiliki hubungan di gedung Yichun. Karena mereka bertemu di sini secara kebetulan, itu adalah takdir. Zhang Rongjun segera berkata, Saudara Seng, karena kita tidak sengaja bertemu hari ini, mengapa tidak makan bersama? Liang Seng tentu saja tidak akan menolak tawaran seperti itu, tetapi pada akhirnya itu tergantung pada niat Hongzi. Yang mengejutkannya, Hongzi setuju tanpa ragu-ragu. Nah, lalu apa yang mereka tunggu? Ketika semua orang kembali ke gedung Sengde, karena kehadiran Hongzi, mereka tidak minum anggur, dan sebagian besar hidangan yang disajikan adalah vegetarian. Untungnya, para koki di gedung Sengde berpengalaman dalam menyiapkan makanan vegetarian, jadi mereka menanganinya dengan terampil. Zhang Yuntai bertindak sebagai pelayan, menuangkan teh dan air untuk semua orang. Pada saat ini, sebuah pernyataan oleh Hongzi menarik perhatian Liang Seng. Liang Ying tidak turun gunung kemarin tetapi berencana untuk tinggal lebih lama. Menurut deskripsi Hongzi, orang yang menemani Liang Ying ke kuil Jinsan seharusnya adalah Zheng Wanchun. Ini membuat Liang Seng sedikit bertanya-tanya. Namun, Liang Seng selalu berhati-hati dan telah memperhatikan selama percakapan bahwa Hongzi juga menyelidiki informasi darinya. Namun, pokok bahasan yang ditanyakan Hongzi adalah situasi terkini di kota Jinzu dan keluarga Liang. Hal ini menegaskan kepada Liang Seng bahwa pertemuannya dengan Hongzi bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebuah kesengajaan. Akan tetapi, Liang Seng tidak mengungkapkan apapun yang ada dalam pikirannya. Sebaliknya, ia menceritakan situasi terkini di kota Jinzu, dan sebagai balasannya, Hongzi tanpa sadar mengungkapkan cukup banyak informasi tentang kuil Jinsan. Saat acara makan selesai, Hongzi pamit untuk pergi dan kembali ke kuil Jinsan. Begitu ia pergi,
Zhang Rongjun langsung bertanya tentang keputusan Hongzi untuk menjadi biksu. Liang Seng hanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum mempersilakannya pergi. Sambil duduk sendirian di dalam ruangan, ia menganalisis dan merangkum semua informasi yang telah dikumpulkannya. Tampaknya kantor pemerintahan daerah dan kuil Jinsan tiba-tiba menjadi saling terkait karena suatu alasan. Kedua belah pihak saling menyelidiki situasi masing-masing, yang membuat situasi menjadi semakin rumit. Mungkinkah sesuatu akan terjadi? Kemudian, dia mendengar berita bahwa wali daerah Xia Ziqiu telah bergegas ke gerbang kota seolah-olah untuk menerima tamu terhormat. Orang-orang hanya melihat Xia Ziqiu turun dari kudanya dan secara pribadi memimpin kereta kuda itu ke kantor pemerintah daerah. Yang paling menakutkan adalah sejumlah besar penjaga penangkal naga dari pemerintah provinsi yang mengawal mereka. Berita ini segera membuat Liang Seng teringat pada keterikatan antara kantor pemerintah daerah dan kuil Jinsan, membuatnya merasa ada yang salah dengan situasinya. Bertemu dengan Liang Qi hari ini juga tidak pasti apakah itu baik atau buruk. Dalam hatinya, dia diam-diam melafalkan beberapa kata sebagai pelajaran. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain, fokuslah pada kultivasi. Kota Jinsu, kantor pemerintah daerah. Tepat sebelum Liang Seng bertindak hati-hati, Xia Ziqiu di kantor pemerintah daerah menerima surat rahasia yang sangat mengubah ekspresinya. Dia kemudian bergegas mengumpulkan semua orang dan langsung keluar kota. Segera setelah itu, berita tentang seorang bangsawan yang datang ke kota Jinsu menyebar, dan situasi di kantor pemerintah daerah bahkan lebih ajaib daripada yang dibayangkan orang biasa. Jika Liang Ying ada di sini, dia mungkin akan terkejut, karena Xia Ziqiu berlutut di tanah, seperti seorang pelayan biasa. Di kursi atas, tirai telah ditarik, dan para penjaga di kedua sisi tampak menyembunyikan napas mereka, seperti binatang buas yang menunggu mangsanya dengan tenang. Di balik tirai, orang hanya bisa melihat samar-samar sosok seorang wanita anggun berbaring santai di sofa dengan pelayannya yang mengipasinya dengan lembut. Xia Ziqiu berlutut di tanah, bahkan tidak berani melirik ke samping. Seluruh tubuhnya, bahkan napasnya, tampak waspada. Akhirnya, sebuah suara lesu terdengar dari atas, penuh pesona. Xia Ziqiu, aku ingat kau telah berada di bawah istana kerajaan selama 50 tahun, bukan? Putri benar, aku tidak menyangka kau mengingat masalah sepele seperti itu. Ziqiu telah berterima kasih atas kebaikan istana selama 50 tahun. Aku tahu bakatmu, jadi aku mengirimmu ke Jinsu. Itu sebenarnya ideku. Yang mulia awalnya ingin mengirimmu ke panggung penasihat kekaisaran. Aku ingin tahu apakah kau menyimpan dendam di hatimu. Ziqiu tidak pernah memiliki pikiran seperti itu. Jika bukan karena Yang Mulia, Ziqiu mungkin sudah menjadi tumpukan tulang di penjara langit sekarang. Yang Mulia telah melakukan kebaikan besar kepada Ziqiu, dan Ziqiu tidak dapat membalasnya, tetapi hanya dapat melayaninya seperti anjing yang setia. Saat dia mengatakan ini, suara Xia Ziqiu tampak tercekat, dan sang putri di balik tirai tampak agak terharu. Setelah beberapa saat, dia berbicara lagi. Kamu telah menderita selama bertahun-tahun, tetapi sekarang kamu akhirnya telah memberikan apa yang aku percayakan kepadamu. Hanya kamu yang dapat menemukan petunjuk ini. Namun, mengapa kamu menyembunyikannya dariku? Jika bukan karena beberapa pelayan yang setia, aku mungkin tidak akan tahu tentang kemajuanmu. Pada titik ini, suara sang putri terdengar dalam dan lembut. Mendengar ini, Xia Ziqiu tidak membantah, hanya menundukkan kepalanya. Hal ini membuat sang putri kehilangan minatnya untuk menyelidiki masalah ini lebih jauh. Baiklah, aku tahu kamu telah bekerja keras, tetapi sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin aku duduk di istana kerajaan menunggu kabar? Satu janji kalau masalah ini selesai, aku akan menebusnya, kau tidak perlu lagi bertahan di panggung penasihat kekaisaran. Aku akan meminta Yang Mulia untuk menarik tali agar kau langsung masuk ke panggung sekretaris. Xia Ziqiu, sekarang aku hanya bisa mengandalkanmu, kau tidak akan mengecewakanku, kan? Satu harap kau bisa memahami kekhawatiran seorang ibu, kalau tidak, aku tidak akan menghalangi karir resmimu dan membiarkanmu berkubang di kota Jinsu selama puluhan tahun. Aku tidak tahu bagaimana nasib anakku, apakah dia harus menderita kesulitan. Aku menyalahkan jalan sialan itu, kenapa aku buta saat itu? Pada kalimat terakhir, sang putri tiba-tiba menggertakkan giginya karena marah. Xia Ziqiu hanya bisa pura-pura tidak mendengar, ketika napas sang putri akhirnya tenang di atas, dia mulai melapor. Putri, yakinlah, aku sudah menemukan petunjuk.
Aku akan menangani masalah ini dengan perlahan dan cermat, dan aku tidak akan mengecewakanmu. Pada saat ini, sang putri tiba-tiba menyela, aku sudah kehabisan kesabaran. Ini hanya kuil, apakah mereka masih bisa keberatan jika kau menemui seseorang secara langsung? Setelah mendengar ini, Xia Ziqiu tiba-tiba mendongak, ingin membujuknya, tetapi pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya lagi. Aku akan mematuhi perintah sang putri, dan aku akan mengaturnya sekarang. Zhang Da, berikan token perintah penjaga penekan naga kepada Xia Ziqiu. Pada saat ini, seorang penjaga yang hikmat di samping tirai mendekat dan menyerahkan token itu kepada Xia Ziqiu secara pribadi. Xia Ziqiu, jangan mengecewakanku lagi. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Setelah mendengar ini, Xia Ziqiu hanya bisa menerima perintahnya. Saat dia meninggalkan ruangan dan melihat cahaya senja di langit, dia kemudian menunjukkan ekspresi tegas, melangkah dengan tegas keluar dari halaman belakang. Panggil semua orang dari kantor pemerintah daerah, dan pastikan untuk mengundang Wu Xiancheng dan Liang Dianxi juga. Kuil Jinsan. Begitu Master Hongxi kembali dari kota Jinzhou, dia langsung dipanggil oleh Xuanji. Perjalanan Hongxi menuruni gunung hari ini diatur olehnya. Xuanji melirik Hongxi, yang langsung menggelengkan kepalanya, keluarga Liang belum bergerak, dan kantor pemerintah daerah tidak dapat menemukan berita apapun. Saya mengamati dan mencoba menyelidiki dari Liang Sheng, tetapi saya tidak memperoleh petunjuk apapun. Master, apakah kita terlalu banyak berpikir? Bagaimanapun, keluarga Liang dan Wu tidak hidup dengan nyaman selama beberapa tahun terakhir. Sebagai kepala keluarga, tidak dapat dihindari baginya untuk mengalami depresi. Apakah kita membesar-besarkan masalah kecil? Namun, Xuanji menggelengkan kepalanya, jika itu hanya Liang Ying, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi Zheng Jushi adalah seorang penangkap ya daerah. Fakta bahwa dia naik gunung sambil menyembunyikan identitasnya menarik. Adapun metode yang digunakan oleh kepala daerah yang terhormat, kami telah mengalaminya. Dia bukan orang biasa dan tidak boleh diremehkan. Sekarang adalah saat yang paling kritis, kita harus berhati-hati dan tidak membiarkan kecelakaan terjadi. Karena Anda tidak dapat menemukan informasi apapun saat menuruni gunung, Anda mungkin juga mencoba mendapatkan berita dari Liang Ying dengan menciptakan kesempatan. Saya perhatikan bahwa Liang Ying tampaknya sangat peduli pada Anda hari ini. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Anda memang merupakan kejutan yang tidak terduga untuk situasi keluarga Liang saat ini. Hongxi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening mendengar kata-kata ini. Dia benar-benar tidak memiliki perasaan yang baik tentang orang-orang keluarga Liang. Namun, demi kuil Jinsan saat ini, dia tidak mempertimbangkan lama sebelum setuju dengan anggukan. Saat itu, seorang biksu pemula yang bingung bergegas masuk. Ketua, sesuatu yang buruk telah terjadi. Saat ini, kuil Jinsan sudah dikepung oleh para polisi daerah, dan para pengikut keluarga Liang dan Wu dapat terlihat di mana-mana. Penjaga penindas naga juga mengintai di perimeter luar. Xia Ziqiu berdiri di luar kuil Jinsan, dengan Zheng Wanchun di sampingnya. Saat dia turun gunung, dia kebetulan bertemu Xia Ziqiu. Tuan, situasinya belum jelas. Apakah kita terlalu terburu-buru? Xia Ziqiu tidak menjelaskan. Wanchun, suruh seseorang menyampaikan pesan itu. Hari ini, bahkan seekor lalat pun tidak dapat meninggalkan kuil Jinsan. Zheng Wanchun segera menegakkan tubuh. Ya, di dalam kuil Jinsan, sudah terjadi kekacauan. Beberapa kepala suku yang menyaksikan kejadian ini terkejut. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Kota Jinzhou, rumah besar Liang Sheng. Dengan perubahan mendadak peristiwa di kuil Jinsan dan gangguan yang menyebar luas, Liang Sheng secara alami mengetahui situasi tersebut melalui gedung Shengde, yang dikenal karena berita-berita yang lengkap. Selain itu, kali ini, penjaga penangkal naga dari rumah besar muncul di kota Jinzhou lagi setelah 8 tahun, dengan berani mengepung kuil Jinsan. Bagaimana mungkin berita ini disembunyikan? Liang Sheng tidak pernah menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Meskipun dia telah mengantisipasi sesuatu yang besar akan terjadi, dia tidak mengira situasinya akan berubah drastis secepat ini. Tidak diragukan lagi, itu pasti terkait dengan orang terhormat yang disambut Xia Ziqiu hari ini. Namun, Liang Sheng tidak memiliki banyak rasa ingin tahu saat ini. Penjaga penangkal naga dari rumah besar adalah pasukan elit yang dapat menekan seniman bela diri tingkat tinggi dengan hanya 50 anggota. Di masa lalu,
aliran jahat tak bernyawa pernah menderita kerugian besar di tangan mereka. Tanpa ragu sedikitpun, Liang Sheng segera kembali ke kediamannya sendiri dan menyuruh Ma Xiaoliu menutup pintu serta menolak tamu. Dia memutuskan untuk tidak keluar lagi sampai situasi membaik, dan pasti ada yang salah dengan Feng Shui kota Jinsu. Bagaimana bisa ada begitu banyak insiden yang sering terjadi di satu tempat? Dia bukan siswa yang tidak beruntung dari kehidupan sebelumnya, yang dirasuki oleh malapetaka. Jadi dia tidak bisa ragu lagi. Dia harus menemukan waktu yang tepat untuk meninggal secara wajar. Jika tidak, kapan kehidupan seperti ini akan berakhir? Kuil Jinsan. Saat ini di Aula Harta Karun Daxiong, selain kepala biara Xuan Kong yang belum muncul, semua biksu senior generasi Xuan berkumpul bersama. Bahkan biksu Xuan Nian, yang tidak meninggalkan gudang kitab suci selama beberapa dekade, muncul di sini, tampak berduka. Kuil Jinsan mungkin tidak akan tenang setelah ini. Kakak senior, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita sudah terbongkar? Namun, kita tetap menjaga diri kita sendiri. Kecuali insiden 8 tahun lalu, kita tidak melakukan hal yang keterlaluan sejak itu. Sebagai kepala aula disiplin, Xuan Ji memiliki temperamen yang lebih berapi-api, dan wajahnya terlihat agak jelek saat ini. Setelah mendengar ini, Xuan Nan menggelengkan kepalanya. Situasinya masih belum jelas, dan tebakan acak kita tidak ada gunanya saat ini. Namun, karena semuanya sudah seperti ini, kita hanya bisa bersiap untuk yang terburuk. Sebagai kepala bagian penerima tamu, Xuan Nan bertanggung jawab atas urusan eksternal dan paling memahami situasi di kota Jinsu. Dia juga agak bingung mengapa kantor pemerintah daerah melakukan ini. Namun, kita tidak bisa keluar semua. Kakak Xuanku, saya khawatir saya harus meminta Anda untuk menjaga kakak kepala biara. Apapun yang terjadi, jangan biarkan siapapun mengganggu kakak senior kita. Kami akan mencoba mengulur waktu sebanyak mungkin, tetapi kami tidak tahu kapan kakak senior kita akan berhasil mencapai alam bawaan. Jika dia berhasil, semuanya tidak akan menjadi masalah lagi. Seorang master bawaan dapat menstabilkan negara sendirian. Bahkan jika identitas asli kita terungkap, apalagi kota Jinsu, saya khawatir seluruh ibu kota negara bagian akan enggan bertindak. Bagi seniman bela diri di dunia, menerobos alam 9 pasca kelahiran saja sudah sulit, apalagi menjadi Grandmaster bawaan, di mana hanya 1 dari 1000 yang berhasil. Kesenjangan antara alam 9 pasca natal dan alam bawaan mungkin tampak hanya selangkah, tetapi keduanya berbeda bagaikan langit dan bumi, tidak dapat disamakan. Tidak peduli seberapa berbakat seorang seniman bela diri di dunia, mencapai alam 9 pasca natal sebelum usia 60 tahun hanya berarti mereka memiliki kesempatan untuk mencapai alam bawaan. Namun, berapa banyak orang yang telah mencoba sepanjang hidup mereka tanpa hasil. Ambil contoh dinasti Dayan, hanya ada 7 Grandmaster alam bawaan di permukaan, yang masing-masing memiliki reputasi bergengsi dan menekan dunia bela diri zaman sekarang. Tentu saja, dinasti Dayan tidak akan dapat mempertahankan kekuasaannya atas 9 provinsi jika hanya mengandalkan kekuatannya yang ditunjukkan secara terbuka. Sekarang, menghadapi pengepungan tiba-tiba kuil Jinsan oleh kota Jinsu, prioritas utama mereka adalah memastikan keselamatan Xuan Kong. Selama dia selamat, garis keturunan di kuil Jinsan tidak akan terputus. Biksu-biksu tinggi lainnya menegaskan tekad mereka setelah mendengar ini. Saat ini, hanya satu pikiran yang tersisa di hati mereka, dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti mereka semua mati, mereka harus melindungi saudara lelaki kepala biara dari bahaya. Tentu saja, harapan terbesar mereka adalah tidak akan terjadi apa-apa. Para biksu dari aula disiplin sudah berkumpul, dan Xuan Ji menyatukan kedua tangannya dalam doa, Amitabha. Meskipun biksu lain dan biksu pemula tampak ketakutan, mereka semua duduk dalam diam, seperti yang pernah dikatakan Buddha bahwa semua penderitaan di dunia adalah malapetaka, dan hanya dengan mengatasi malapetaka seseorang dapat mencapai kebebasan besar. Biksu-biksu, tinggi generasi Xuan siap untuk mati dengan murah hati, dan saat ini Liang Ying sedang duduk agak kaku di ruang tamu, sementara Hongzi menjaga pintu dengan wajah penuh kebencian. Dengan Hongzi yang baru mencapai 7 alam pasca natal, Liang Ying akan dengan mudah pergi, tetapi dia tidak ingin menyebabkan kesalahpahaman lebih lanjut. Jika ini terjadi 10 tahun sebelumnya, Liang Ying mungkin akan menendang Hongzi pergi jika dia berani bersikap kasar. Tetapi sekarang,
Setiap anggota keluarga Liang dengan garis keturunan seni bela diri tingkat tinggi adalah seseorang yang perlu dilindungi Liang Ying, karena keadaan sekarang berbeda. Dengan situasi saat ini, selama Xia Ziqiu berada di kota Jinzhou, keluarga Liang mungkin harus bertahan hidup 1 hari lagi. Dan tugas Liang Ying dan yang lainnya adalah melindungi masa depan. Generasi mereka tidak memiliki peluang melawan Xia Ziqiu, tetapi mereka harus menahan tekanan, dan memberi generasi berikutnya waktu untuk tumbuh. Oleh karena itu, Liang Qi, dengan garis keturunan keluarga Liang, adalah orang yang ingin dia menangkan. Hongzi menatap ekspresi sedih di wajah Liang Ying, merasa bahwa pihak lain itu munafik, dan berkata dengan dingin, bencana hari ini semua karenamu. Aku meninggalkan keluarga Liang demi dirimu bertahun-tahun yang lalu, dan aku tidak pernah berpikir aku masih akan menyebabkan kuil menderita karenamu hari ini. Saudara Qi, oh, tidak, Guru Hongzi, kamu benar-benar salah paham. Kali ini, tidak akan ada bahaya bagi kuil Jinsan. Tuan daerah Xia hanya di sini untuk mencari seseorang. Tentu saja, aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran dan melakukan pencarian besar-besaran untuk seseorang. Aku khawatir sesuatu pasti telah terjadi, tetapi aku telah berada di gunung sepanjang waktu dan tidak tahu alasannya. Tetapi aku dapat menjamin bahwa tuan daerah sama sekali tidak berniat menargetkan kuil Jinsan. Jika tidak, mengapa aku tinggal di sini? Benarkah? Melihat ekspresi Liang Ying yang tampaknya tidak palsu, Liang Qi teringat akan ekspresi tegas yang pernah dilihatnya di wajah para biksu tingkat tinggi generasi Xuan sebelumnya dan tak dapat menahan diri untuk mengubah ekspresinya. Tidak baik, jika tuan dan paman mereka salah memahami alasan kunjungan pihak lain dan memilih untuk mengerahkan seluruh kekuatan, sesuatu yang buruk mungkin benar-benar terjadi. Bagaimanapun, kuil Jinsan sendiri memiliki rahasia besar yang tidak dapat diketahui oleh orang lain. Wajar bagi para paman untuk berpikir seperti ini jika mereka mungkin mencurigai sesuatu. Memikirkan hal ini, dia tidak punya waktu untuk peduli pada Liang Ying. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlari menuju gerbang kuil. Saya harap ini belum terlambat. Pada saat ini, Xuan Ji dan yang lainnya baru saja mencapai kesepakatan, jadi ketika mereka tiba di gerbang, mereka melihat lapisan pengepungan di luar dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Bahkan ada penjaga penekan naga. Apakah kuil Jinsan benar-benar terekspos? Para biksu tingkat tinggi generasi Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi sedih di wajah mereka. Tepat saat mereka hendak berbicara, mereka mendengar teriakan keras. Tuan, jangan impulsif. Mereka hanya di sini untuk menemukan seseorang, dan mereka tidak memiliki niat lain. Kemudian Hongzi muncul, terengah-engah, mengingat bahwa bahkan dia, yang berada di alam 7 pasca Natal, bernapas dengan sangat berat, orang dapat membayangkan seberapa cepat dia berlari. Untungnya, dia berhasil tepat waktu. Kota Jinzhou. Ketika kuil Jinsan membuat keributan besar, gosip bertebaran di seluruh kota Jinzhou. Beberapa orang mengatakan kuil Jinsan menyembunyikan seorang penjahat, beberapa mengatakan itu bukan penjahat, melainkan seseorang yang penting di kuil untuk berdoa memohon berkah, itulah sebabnya ada penjagaan ketat, bagaimanapun, ada berbagai macam rumor. Sementara itu, di sebuah rumah tinggal di kota Jinzhou, beberapa orang duduk bersama dengan senyum di wajah mereka, ketika berbicara tentang kuil Jinsan, kilatan keganasan muncul di mata mereka. Tetua, hari ini anjing pemburu kekaisaran dan keledai botak kuil Jinsan saling menggigit, bantuan kita untuk pelindung yang akhirnya membuahkan hasil. Ya, kalau bukan karena kuil Jinsan bertindak terlalu jauh dan menawarkan sedikit bantuan dalam operasi penyelamatan, bagaimana mungkin pelindung yang gagal melarikan diri? Mereka hanya orang-orang yang tidak berguna, kalau tidak, dengan fondasi 7 sekte besar, kuil Jinsan tidak akan merosot begitu banyak. Kalau mereka seperti ini sepanjang waktu, kita tidak akan keberatan, tetapi pada saat-saat terakhir, mereka tetap tidak menyelamatkan pelindung yang membiarkannya mati dengan mata terbuka. Kalau begitu, kita tidak bisa disalahkan. Karena kuil Jinsan sangat tidak berguna, mereka mungkin juga berkontribusi pada tujuan besar kita. Pada saat ini, salah satu dari mereka menyanjung tetua sekte tanpa kehidupan, tetapi itu masih merupakan pandangan jauh ke depan dari tetua. Kalau bukan karena rencana Anda bertahun-tahun lalu untuk menyuruh kami menyelinap keluar dari Pangeran Pingan, tidak akan ada keributan seperti sekarang. Mungkin kuil Jinsan tidak akan pernah tahu alasan sebenarnya untuk semua ini,
tetapi mereka tidak tahu bahwa kita diam-diam mengirim pewaris Pangeran Pingan ke kuil lebih dari 10 tahun yang lalu. Meskipun orang yang disebut tetua itu mengenakan topeng dan ekspresinya tidak terlihat, kesombongannya terlihat jelas. Itu hanya sesuatu yang kulakukan dengan iseng saat itu. Sayang sekali awalnya aku ingin menggunakan pewaris Pangeran Pingan sebagai alat tawar-menawar, menunggu acara besar datang sebelum membuat rencana. Sekarang aku hanya bisa mengungkapkannya lebih awal, tetapi juga baik untuk memberitahu kuil Jinsan yang benar dari yang salah, anggap saja itu sebagai pelajaran. Tetua memiliki kebijaksanaan jahat. Aku khawatir hari ini kuil Jinsan akan memiliki sungai darah. Saat itu, keledai botak itu tidak punya pilihan selain bergabung dengan sekte suci kita. Hanya kita yang bisa menyelamatkan mereka. Langkah ini memang merupakan langkah jenius, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ternyata semua ini adalah konspirasi oleh sekte tanpa kehidupan. Xia Ziqiu mungkin tidak akan pernah tahu bahwa petunjuk yang diperoleh dengan susah payah itu sengaja dibocorkan kepada mereka oleh pemimpin sekte dari sekte tanpa kehidupan. Baiklah, tidak ada sanjungan lagi. Baru-baru ini, sekte suci telah dikejar dengan keras oleh anjing-anjing dari dinasti Dayan, dan pendanaan banyak cabang ketat. Kali ini kami datang ke kota Jinsu tidak hanya untuk membalas dendam tetapi juga untuk mengumpulkan dana bagi sekte suci. Eider, jangan khawatir, kami sudah punya rencana. Saat itu, Ibu Bunga tidak mendapatkan kekayaan Liang Qiang. Sekarang ada kesempatan untuk mendapatkan sejumlah besar uang. Oh, maksudmu pria tidak berguna dari keluarga Liang itu. Tetapi dia tampaknya berada di ambang kematian sekarang, yang memang merupakan kesempatan yang bagus. Saat ini, Liang Seng yang sedang bersembunyi di rumah, bersin beberapa kali berturut-turut. Mungkin dia tidak tahu bahwa meskipun dia tidak pernah memprovokasi siapapun, ada seseorang yang secara aktif menargetkannya, dan kemalangan sedang datang dari surga. Jika dia tahu situasinya, dia akan memutuskan untuk menikmati kematian lebih awal dan kebebasan yang mengikutinya, jadi mengapa harus begitu sengsara di kota Jinsu? Kota Jinsu, pada saat ini, sekte yang tak bernyawa, itu sedang merencanakan cara untuk merebut aset Liang Seng ketika tawa yang keperakan dan seperti lonceng terdengar, diikuti oleh sosok montok yang memasuki tempat kejadian. Matanya yang menggoda dan sosoknya yang menggerahkan seolah-olah bisa memeras air, sepenuhnya memperlihatkan pesona seorang wanita muda yang sudah menikah. Jika Liang Seng ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Itu tidak lain adalah bibi kedua, paman kedua yang belum menikah dengan keluarga itu, Ibu Bunga. Namun, pada saat ini, dibandingkan dengan masa lalu, dia memancarkan kecantikan yang lebih dewasa, seperti buah persik yang lembut dan menetes. Ibu Bunga kemudian tersenyum sedikit, "Tetua, yakinlah, berurusan dengan pria tua dan tidak berguna seperti dia yang akan segera meninggal adalah yang terbaik yang dapat kulakukan. Ketika aku menemukan kesempatan untuk memeriksa sampah ini, jika kekayaan mereka memang dapat menguntungkan sekte suci, maka biarkan mereka menikmati hari-hari yang baik." Haha, kita tentu akan merasa tenang saat Ibu Bunga bertindak. Namun, Putri Pingan sudah tiba di kota Jinsu, jadi berhati-hatilah dalam segala hal. Ya, Ibu Bunga mengerti. Tetua, Anda dapat tenang. Jika paman kedua jatuh ke tanganku, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pengecualian? Pada saat ini, kilatan cahaya melintas di mata Ibu Bunga, dan tatapannya dipenuhi dengan ekspresi jenaka seolah-olah dia sedang berburu mangsa. Dia tidak menyangka bahwa setelah kembali ke kota Jinsu, mangsanya sekali lagi adalah anggota keluarga Liang. Namun, kali ini, dia tidak akan gagal lagi. Kuil Jinsan, Hongzi tiba-tiba bergegas keluar, suaranya tiba sebelum sosoknya. Setelah mendengar ini, hati Xuan Nan dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat terkejut dan gembira ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya langsung kepada Xia Ziqiu di luar, "Tuan daerah, apakah Anda benar-benar hanya datang untuk mencari seseorang di kuil Jinsan hari ini?" Xia Ziqiu, di sisi lain, menatap para biksu tinggi generasi Xuan dengan keheranan di dalam hatinya. Berpikir kembali pada kata-kata Zheng Wanchun, dia tidak lagi memiliki keraguan. Kuil Jinsan memang memiliki naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Semua biksu tinggi generasi Xuan ternyata telah mencapai level ke-8 pasca kelahiran. Melihat ekspresi heran Xia Ziqiu, Zheng Wanchun buru-buru berbisik ke telinganya, "Tuanku, saya ingin melaporkannya lebih awal, tapi..." Xia Ziqiu menjabat tangannya untuk menyela, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan.
Setelah mendengar kata-kata Xuan Nan, dia dengan cepat menekan keheranan di hatinya. Bagaimanapun, ada prioritas. Memang tidak disarankan untuk membuat lebih banyak masalah saat ini. Mampu mencari kuil Jinsan tanpa pertumpahan darah akan menjadi hasil terbaik. Jadi, Xia Ziqiu mendorong para pengawal di depannya dan berjalan ke pintu masuk kuil Jinsan, sambil tertawa, tidak perlu bagi para guru untuk gugup. Ini memang kesalahan daerah kita. Kami seharusnya memberitahu Anda sebelumnya, tetapi masalahnya mendesak, dan saya tidak punya pilihan lain. Namun, seperti yang dikatakan biksu tinggi ini, saya di sini hari ini hanya untuk mencari seseorang. Agar tidak menimbulkan kecelakaan, itulah sebabnya saya memerintahkan anak buah saya untuk mengepung kuil Jinsan. Saya harap para guru dapat memahami kecerobohan saya. Setelah mendengar ini, Xuan Nan dan yang lainnya saling bertukar pandang, juga tidak yakin apakah ini benar-benar hanya taktik menunda oleh pihak lain. Namun, dalam situasi saat ini, mereka hanya bisa memilih untuk mempercayai pihak lain. Jika tidak, apakah mereka akan terus saling berhadapan? Melihat kekuatan besar yang mengintai di belakang pihak lain dan memikirkan kakak laki-laki kepala biara mereka yang masih dalam kultivasi. Pintu tertutup, Xuan Nan menggertakkan giginya. Tuan daerah, silakan lakukan apa yang Anda inginkan. Kuil Jinsan berada di bawah yurisdiksi kota Jinsu, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Beritahu kami bagaimana kami dapat bekerja sama dengan Anda, dan kami akan mengikuti instruksi Anda sepenuhnya. Kakak Xuan Nan, tepat saat Xuan Ji hendak berbicara, dia ditarik kembali oleh Xuan Nian di sampingnya, yang menggelengkan kepalanya padanya. Dengan enggan, dia melepaskan keraguannya. Setelah mendengar kerja sama Xuan Nan, Xia Ziqiu segera berteriak, "Terima kasih, Tuan, atas pengertian Anda. Polisi daerah, dengarkan. Setelah memasuki kuil, Anda tidak boleh merusak apapun, mengerti? Kami mematuhi perintah Anda." Xia Ziqiu memiliki pertimbangannya sendiri untuk mengatakan ini. Dengan begitu banyak biksu tinggi yang hadir, jika terjadi konflik, meskipun keuntungan ada di pihak mereka, melukai orang itu dalam kekacauan akan menjadi dosa yang tidak dapat dimaafkan. Jadi, mampu melakukan pencarian dengan damai sekarang sudah merupakan keberuntungan. Selanjutnya, kedua belah pihak menahan diri dan bekerja sama, dan situasinya dengan cepat terselesaikan. Aula penerima tamu awalnya bertanggung jawab untuk mengelola urusan kuil, dan Hongzi segera bekerja sama dengan para biksu senior generasi Xuan untuk menyampaikan perintah Xuan Nan ke setiap aula lainnya. Tak lama kemudian, semua biksu-biksu Sramanera berkumpul di halaman di depan aula harta karun Daxiong. Pada saat ini, penangkap ya daerah dan yang lainnya telah memastikan bahwa tidak ada yang bersembunyi, dan bahkan Liang Ying telah kembali ke sisi Xia Ziqiu. Xia Ziqiu dengan hormat mengeluarkan seorang wanita tua dari kereta kuda di belakang para penjaga saat ini. Dia adalah perawat tua Wang Fei. Perawat tua itu mengangguk sedikit, lalu dia berjalan ke biksu Sramanera dan mulai memeriksa mereka satu persatu. Xia Ziqiu tidak dapat menahan napas, berdoa dalam hatinya agar mereka dapat menemukannya sehingga dia tidak harus tinggal di kota Jinzu selamanya. Ini bukan dunianya. Tempat di mana dia dapat benar-benar menunjukkan ambisinya adalah di ibu kota, di Istana Kekaisaran Dayan. Kota Jinsu, di luar rumah besar Liang Sheng. Liang Sheng tidak tahu bahwa seseorang sedang mengincarnya dan memutuskan untuk tinggal di rumah sampai dia mendengar kabar baik. Bagaimanapun, keselamatan adalah yang utama. Di luar rumah besar, Ibu Bunga memperhatikan untuk waktu yang lama dan tidak dapat menahan rasa marah. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan bertemu dengan pria tidak berguna ini jika dia tidak meninggalkan rumah, apalagi memeluknya? Karena Liang Sheng khawatir dengan situasi yang tidak terkendali di kota Jinsu, dia bersembunyi di rumah segera setelah dia mendapat berita itu. Ibu Bunga tidak dapat menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya karena kebencian, berpikir bahwa semua pria dari keluarga Liang tidak punya nyali. Dia dengan sengaja menangkap seorang bayi, mengklaim bahwa itu adalah anak Liang Qiang. Pada akhirnya, yang ditinggalkan Liang Qiang hanyalah uang perak senilai 20.000 liang, dan tidak ada yang lain. Jika Liang Qiang sedikit lebih berani dan menyambutnya dan gadis itu ke rumahnya, bukankah semua hartanya akan menjadi miliknya? Jika memang begitu, Sekte Suci tidak perlu lagi kekurangan dana seperti sekarang. Ibu Bunga semakin marah, tetapi sekarang bukan saatnya untuk mengeluh. Yang terpenting sekarang adalah mencari cara untuk bertemu dengan Liang Xing, si sampah. Tetapi sebelum dia bisa menemukan ide yang bagus,
dia tiba-tiba dipanggil kembali oleh para pengikut sekte tanpa kehidupan. Begitu dia memasuki markas, dia melihat wajah semua orang menjadi jelek. Ada apa? Apa yang terjadi? Begitu dia berbicara, suasana yang menindas pada saat itu akhirnya pecah. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan meja, yang langsung menghancurkannya. Duduklah. Jika kamu kehilangan kesabaran karena masalah kecil, bagaimana kamu bisa mencapai hal-hal besar? Suara tetua itu tidak menunjukkan emosi, dan orang yang baru saja menamparkan meja itu dengan cepat berlutut. Tetua, aku terlalu bersemangat. Namun, dia masih tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Tetapi para biksu dari kuil Jinsan benar-benar menyebalkan. Rencana sempurna tetua itu dirusak oleh mereka. Tidak seorang pun menyangka mereka akan sepenuhnya meninggalkan kejayaan 7 sekte besar dan tunduk pada anjing-anjing istana. Itu benar-benar penuh kebencian. Dengan itu, Ibu Hua mengerti dari narasi mereka apa yang telah terjadi, dan tidak heran mereka begitu gelisah. Para biksu dari kuil Jinsan membuka pintu mereka lebar-lebar tanpa perlawanan, memungkinkan anjing-anjing pemerintah memasuki kuil dan mencari. Akibatnya, rencana satu batu dua burung dari sesepuh sekte tak bernyawa itu gagal total. Bagaimana mereka bisa menerima hasil ini? Para biksu kuil Jinsan benar-benar penuh kebencian. Jika para pemburu istana benar-benar menemukan Pangeran Pingan, bukankah itu seperti mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya di kaki sendiri? Tepat pada saat itu, ada ketukan di pintu. Setelah memeriksa sinyal rahasia, seorang anggota gereja dari sekte tak bernyawa masuk dan berlutut di tanah. Sesepuh, sesuatu telah terjadi. Kota Jinsu, rumah besar Liang Seng. Liang Seng mengira dia akan mendapat masalah besar kali ini, tetapi ternyata itu hanya alarm palsu. Bisa dikatakan bahwa kuil Jinsan telah menguasai seni bertahan hidup, berhasil lolos tanpa cedera meskipun kantor pemerintah daerah telah melakukan persiapan besar-besaran. Pada titik ini, Liang Seng telah mengetahui keseluruhan cerita, karena semua orang di kota Jinsu telah mengetahuinya. Dia tidak pernah menduga kisah aneh seperti itu akan terungkap di kota Jinsu. Akan tetapi, dia segera memutuskan bahwa meskipun ceritanya melodramatis, itu logis. Jika bukan karena keadaan seperti itu, tidak akan ada alasan bagi Xia Ziqiu, karakter yang licik dan jahat dengan tingkat kultivasi 9 alam di alam pasca Natal, untuk berlama-lama di kota Jinsu yang kecil selama beberapa dekade. Namun, siapa yang dapat membayangkan alur cerita yang sangat dramatis, seperti pewaris sah istana kerajaan menghilang selama lebih dari 20 tahun tanpa jejak setelah dibawa pergi oleh seorang perawat. Siapa yang dapat mempercayainya? Siapa yang berani mempercayainya? Bahkan dengan narasi yang paling keterlaluan dan fantastis di masa lalu, akan sulit untuk membuat alur cerita seperti itu. Jika tidak, bukankah itu akan mengabaikan kecerdasan para pembaca? Hanya dapat dikatakan bahwa kenyataan selalu lebih aneh daripada fiksi. Namun, sekarang kota Jinsu tidak akan memiliki konflik apapun, dan dia tidak perlu lagi khawatir tentang masalah tak terduga yang akan datang. Namun, Liang Seng tidak pernah menyangka bahwa dia telah menjadi orang yang dicari oleh sekte yang tidak bernyawa itu, dan bahwa seorang wanita telah bertindak atas nama mereka. Pada saat ini, ada ketukan di pintu rumah besar. Ma Xiaoliu bergegas pergi untuk membuka pintu, siap untuk menyatakan bahwa mereka tidak menerima tamu. Segera setelah itu, Ma Xiaoliu kembali untuk melaporkan bahwa Zhang Rongjun telah tiba. Setelah krisis teratasi, Liang Seng memutuskan untuk menemui teman lamanya. Begitu Zhang Rongjun muncul di depan Liang Seng, dia berseru, "Seng, bagaimana kamu bisa begitu tenang? Putri Pingan secara pribadi telah datang ke kota Jinsu. Apakah kamu tidak akan melihat kegembiraan itu? Aku telah hidup bertahun-tahun dan belum pernah melihat seorang putri kerajaan sebelumnya. Aku pikir, melihatnya secara langsung adalah hal yang berharga, bahkan jika aku mati setelahnya." Zhang Rongjun sangat gembira, tetapi Liang Seng hanya menggelengkan kepalanya. Selain fakta bahwa pasti ada guru yang menjaga Putri Pingan saat ini, dia sama sekali tidak ingin terlibat dengan kuil Jinsan. Dia bahkan dapat membayangkan betapa cemasnya Xuanan dan yang lainnya ketika mereka dikepung oleh kantor pemerintah daerah sebelumnya. Bagaimanapun, sekte mereka adalah cabang dari sekte Dharma dan tidak akan tahan terhadap penyelidikan. Jika kebenaran terungkap, bukan hanya kota Jinsu yang akan mengepung mereka, tetapi seluruh pemerintahan akan melancarkan serangan terhadap mereka. Pikiran itu saja sudah menggetarkan Zhang Rongjun, yang merasa tidak dapat membujuk Liang Seng,
hanya dapat pergi sendiri untuk menyaksikan kegembiraan itu. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk melihat Putri Pingan. Setelah kepergian Zhang Rongjun, pandangan Liang Seng tampak agak misterius. Dia tentu saja mengerti mengapa Putri Pingan membuat keributan besar tentang pergi ke kuil Jinsan. Ini tidak lain hanyalah caranya untuk mengumumkan secara luas tentang kembalinya putra Pangeran Pingan. Dia pasti ingin menebus rasa bersalahnya dan memberinya kehormatan terbesar. Tentu saja, kembalinya ke istana kerajaan di ibu kota akan menjadi lebih spektakuler. Tentu saja, pasti ada kerusuhan di istana kerajaan akhir-akhir ini yang menyebabkan Putri Pingan membuat pengungkapan diri yang begitu besar. Tetapi apa hubungan semua ini dengannya? Masalah sebenarnya yang dihadapi adalah menjalani kehidupan yang santai dan kaya serta menemukan waktu yang tepat untuk meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Meskipun Liang Seng tidak tertarik untuk bergabung dalam kegembiraan itu, dia merasa lega sekarang karena krisis telah berlalu. Dia memutuskan untuk pergi ke gedung Sengde untuk minum-minum dalam rangka perayaan. Namun, kereta kuda itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Terkejut, Liang Seng bertanya, "Apa yang terjadi, Xiao Liu?" "Tuan, sepertinya kita tidak sengaja menabrak seseorang." Mendengar ini, Liang Seng tidak meninggalkan kereta tetapi sedikit mengangkat tirai. Sekilas melihat seorang wanita muda gemuk di tanah, memegang kakinya dan mengerutkan kening kesakitan. Tetapi ketika Liang Seng melihat wajahnya, hatinya menegang, karena dia mengenalinya sebagai bibi tirinya sendiri, Ibu Bunga. Pada saat ini, Ibu Bunga memperhatikan kereta berhenti dari sudut matanya dan diam-diam bersukacita, berpikir bahwa kecantikannya telah menarik perhatian Liang Seng. Namun, pada saat berikutnya, Liang Seng menyuruh Ma Xiaoliu melemparkan uang perak padanya dan berkata dengan agak tidak sabar, "Xiaoliu, ayo pergi." Ma Xiaoliu juga terkejut, tetapi sudah lama membentuk respons refleks. Setelah mendengar perintah Liang Seng, dia segera mengemudikan kereta, melewati Ibu Bunga. Saat Ibu Bunga menyadari apa yang telah terjadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik sosoknya yang sangat indah. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengolah keterampilan Hehuan, dan penampilannya sebanding dengan seorang gadis muda. Mengapa Liang Seng bereaksi seperti itu? Mungkinkah dia menjadi begitu jelek tanpa menyadarinya? Kalau tidak, mengapa dia lari saat melihatnya? Namun, pada saat berikutnya, Ibu Bunga mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, karena para pria di sekitarnya menatapnya dengan nafsu di mata mereka. Namun, beberapa orang menatapnya dengan jahat. Tidak, mereka menatap uang perak yang dilempar Liang Seng padanya. Sialan, Ibu Bunga hanya bisa buru-buru bangkit dan kemudian masuk ke dalam gang. Dua penjahat saling melirik tanpa ragu dan mengikutinya dengan seringai. Dingin, orang lain yang melihat ini mengubah ekspresi mereka tetapi akhirnya menghela nafas. Keduanya bukan orang baik, bagaimana mungkin mereka berani menyinggung mereka. Para penonton di jalan menghela nafas diam-diam dan kemudian melanjutkan urusan mereka sendiri. Merasa simpatik terhadap wanita muda yang cantik itu, yang telah menjadi korban daya tarik kekayaan. Di gang, kedua penjahat itu bergegas masuk, takut Ibu Bunga akan lolos, tetapi begitu mereka berbelok di tikungan, mereka melihatnya berdiri di sana, berseri-seri dengan senyum lebar di wajahnya. Keduanya tidak bisa menahan perasaan jantung mereka berdebar kencang, wanita yang cantik. "Apakah aku cantik?" Kurang dari seperempat jam kemudian, Ibu Bunga keluar dari sisi lain dengan segar, kepercayaan dirinya yang telah dihancurkan oleh Liang Seng telah pulih sepenuhnya. Adapun lelaki tua tak berguna itu, dia harus memikirkan cara lain untuk menghadapinya. Saat matahari terbenam, seorang pejalan kaki melewati gang dalam perjalanan pulang dan menemukan dua mayat layu, yang tampaknya telah kehilangan semua darah esensinya. Pembunuhan. Tak lama kemudian, polisi tiba di tempat kejadian, meninggalkan kasus pembunuhan mengerikan yang belum terpecahkan yang memicu rumor tahayul. Hanya sedikit orang yang berani melewati gang ini di malam hari setelahnya. Kuil Jinsan. Saat ini, kuil Jinsan dikepung sepenuhnya. Seorang biksu muda berusia 20-an panik, karena dia dikawal oleh para penjaga penekan naga di tengah kuil. Xuan Ji dan yang lainnya juga telah benar-benar menurunkan kewaspadaan mereka saat ini. Tampaknya kuil Jinsan belum terbongkar, dan Xia Ziqiu dan yang lainnya memang ada di sini untuk menemukan orang yang mereka cari. Namun, apa yang istimewa dari biksu muda ini? Bagaimana dia bisa menarik reaksi sebesar itu dari Xia Ziqiu? Sebagai kepala bagian penerima tamu, Xuan Nan segera mengingat asal-usul biksu muda itu,
yang ditemukan sebagai anak terlantar pada suatu malam musim dingin lebih dari 20 tahun yang lalu. Hingga saat ini, dia hanyalah seorang biksu muda yang bertugas memandu para peziarah ke tempat penginapan mereka di aula penerima tamu. Saat memikirkan hal ini, Xuan Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat ketidakkekalan dunia ini. Siapa yang dapat membayangkan bahwa seorang biksu muda akan menyebabkan keributan seperti itu? Xia Ziqiu sangat berhati-hati, baru setelah berulang kali memastikan dengan seorang dayang istana tua dari istana kerajaan, dia akhirnya menghela napas lega. Begitu pengawal istana kerajaan menemukan biksu muda itu, mereka bergegas kembali ke kota untuk melaporkan berita itu, bagaimana selanjutnya tergantung pada perintah Wang Fei, Putri Pingan. Namun, meskipun para pengawal kantor pemerintah daerah masih mengepung kuil Jinsan saat ini, suasana tegang dari sebelumnya telah menghilang. Xia Ziqiu bahkan pergi mengobrol dengan riang di antara para biksu senior generasi Xuan. Saya tidak menyangka akan memiliki tempat yang begitu indah seperti kuil Jinsan dalam yurisdiksi saya. Hari ini, saya akhirnya mendapat kesempatan untuk mengunjungi kalian para biksu yang terhormat. Adalah kelalaian tugas saya karena tidak berkunjung lebih awal. Saya ingin tahu biksu terhormat mana yang menjadi kepala biara kuil. Di masa depan, saya ingin mengunjungi kuil untuk mencicipi teh kalian dan berdiskusi tentang agama Buddha. Saat ini, Xuan Nan dengan tergesa-gesa menggenggam kedua tangannya. Tuan daerah, Anda terlalu baik. Kami hanyalah biksu sederhana yang hidup jauh dari dunia. Kakak laki-laki kepala biara kami saat ini sedang berkultivasi secara tertutup untuk memahami ajaran Buddha, jadi dia tidak dapat datang menemui Anda secara langsung. Saya harap Anda tidak tersinggung. Pada titik ini, Xia Ziqiu secara alami tidak akan menyimpan dendam apapun. Penemuan orang yang mereka cari hari ini dapat dianggap sebagai akhir yang sempurna. Jika semuanya berjalan lancar, dia akhirnya akan dapat melarikan diri dari rawa-rawa kota Jinzhou dan pergi ke ibu kota untuk masa depan yang lebih cerah. Saat itu, seorang penunggang kuda yang cepat datang dengan tergesa-gesa, dan ksatria itu langsung berteriak, Putri Pingan datang ke kuil Jinsan, berlututlah dan sambut dia. Raut wajah Xia Ziqiu berubah. Hah, sang putri datang ke kuil Jinsan secara langsung.